Jangan berpikir untuk melarikan diri. Harimau Bian mengaum dengan marah, sementara pada saat yang sama mengejar Jining di atas air dengan kecepatan tinggi. Tetapi dengan setiap langkah, ombak meledak di bawah kakinya. Bagaimanapun, itu belum mencapai level 1 dengan dunia. Itu harus bergantung pada energi mengerikan yang dilepaskan untuk berjalan secara paksa di atas air. Selain itu hanya binatang darat untuk memulai. Secara alami, kecepatan larinya bahkan lebih lambat. Sebenarnya, bahkan di pegunungan, hutan, atau dataran, kecepatannya mungkin masih sedikit lebih rendah daripada kecepatan Ning, apalagi sekarang, di atas air. Itu hanya bisa menyaksikan Ning dengan cepat melarikan diri. Gur, Harimau Bian hanya bisa kembali. Menatap pertempuran ganas yang terjadi di dalam formasi besar itu, Azure Skainake King, sesekali mengembang sambil sesekali berkontraksi. Harimau itu merenung, bagaimana mungkin Azure Skainake ini bisa melawan formasi magis. Tidak peduli berapa lama ia berjuang, pada akhirnya, ia harus tunduk. Formasi memanggil kekuatan alami dunia dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Kekuatan formasi energi kembar Yin yang ini jauh melampaui kemampuan Azure Skainake untuk melawan. Hahaha, Ironwood Zan berdiri di atas air, menunjuk ular zamrud besar yang jauh, yang saat ini terjerat oleh aliran energi hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya. Azure Skainake, sekarang kamu telah jatuh ke dalam formasiku. Tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, itu tidak berguna. Yang terbaik dengan patuh menyerah dan mengakui saya sebagai tuan. Dengan begitu, penderitaanmu akan sedikit berkurang. Gruau, Azure Skainake mengangkat kepalanya, mengaum dengan marah. Kamu tidak menyerahkan. Meskipun Zan tidak mengerti, dia bisa merasakan kemarahan dan permusuhan Azure Skainake. Dia segera tertawa dingin, Azure Skainake, di dunia tanpa batas ini, ras manusialah yang benar-benar bertanggung jawab. Ini adalah dinasti Grensia yang telah menyatukan tanah ini. Tidak peduli seberapa kuat kamu, God Beast, apa yang sebenarnya bisa kamu lakukan. Bahkan jika aku melepaskanmu, orang lain akan datang untuk menangkapmu. Saya pikir Anda sebaiknya dengan patuh tunduk kepada saya. Ironwood Zan berbicara tanpa henti. Tapi tidak peduli apa yang dia katakan, Azure Skainake tidak memperhatikannya, menyebabkan Zan benar-benar menjadi marah. Baiklah kalau begitu, saya ingin menonton dan melihat, apakah tulang Anda lebih keras, atau jika formasi energi kembar Yin yang saya lebih keras. Krekle, aliran energi hitam dan putih dengan liar membungkusnya seperti batu kilangan, menggiling sisik Azure Skainake sampai hancur, dengan darah gioknya menodai air di bawah. Tapi rasa sakit yang merobek sisik dan merobek daging ini tidak bisa membuat Azure Skainake menundukkan kepalanya yang sombong sedikitpun. Sua, Azure Skainake tiba-tiba menyusut hingga setebal jari, untuk sementara melarikan diri dari belitan aliran energi hitam dan putih, tetapi segera setelah itu, aliran energi sekali lagi dengan liar melilitnya. Energi terus menghilang dan reformasi tanpa akhir. Seberapa sulitkah menghindari aliran energi ini? Ark, Azure Skainake mini setebal jari itu mengeluarkan teriakan keras, tiba-tiba berubah menjadi ukuran yang sangat besar sekali lagi, bahkan lebih besar dari Serpent Wing. Terkadang besar, terkadang kecil, terus berjuang. Hanya dengan cara ini ia dapat mengurangi jumlah waktu energi Yin yang mengalir ke bawah di atasnya. Lagi pula, sensasi menggiling itu benar-benar menyakitkan. Pada saat yang sama Azure Skainake kecil sedang berjuang, ia berulang kali mencoba menerkam ke arah Zan juga. Tapi kekuatan formasi energi kembar Yin yang terlalu besar, tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk mendekati Zan. Berjuang berulang kali, luka di tubuhnya tumbuh semakin besar. Sisiknya hancur, dan darah gioknya bocor. Ya, satu demi satu tangisan sengit. Raja Azure Skainake masih berjuang. Sebagai binatang buas, itu sangat arogan. Bagaimana itu bisa tunduk pada manusia di depannya ini? Jika itu adalah murid Zifu manusia, mungkin Azure Skainake akan bersedia untuk menundukkan kepalanya, tetapi Zan kayu besi ini tidak memenuhi syarat. Setelah waktu yang lama, Zan mulai mengerutkan kening. Bagaimana itu masih berjuang? Zan menatap Azure Skainake, masih sangat liar meski terluka parah dan penuh luka. Meskipun hanya sebagian dari kekuatan formasi energi kembar Yin yang telah dilepaskan, jika terus bertindak seperti ini, ia akan dihancurkan sampai mati oleh formasi energi kembar Yin Yang. Mungkinkah itu lebih baik mati daripada tunduk padaku? Zan menggertakkan giginya. Dengan pikiran, dia menyebabkan aliran energi hitam dan putih yang mengikat Azure Skainake mulai menghilang. Ular langit biru. Zan menunjuk diri monster yang terluka dan kelelahan. Aku mengandalkan formasi untuk menekanmu, jadi kemungkinan besar, kamu tidak yakin.
Kemudian Anda dan saya akan melakukan pertempuran. Saya tidak akan bergantung pada bantuan formasi, selama Anda bisa mengalahkan saya akan melepaskan Anda. Tetapi jika Anda kalah, maka Anda akan tunduk kepada saya. Sepakat. Ya, Azure Skainake mengeluarkan beberapa suara ganas, lalu berubah menjadi sekitar 10 meter. Ini adalah bentuk paling kuat yang bisa diubahnya. Dan kemudian, itu menerkam ke arah Zan. Huff. Cambuk hitam panjang muncul entah dari mana di tangan kanan Ironwood Zan. Cambuk itu memiliki beberapa kuku tajam yang tumbuh alami yang tertanam di dalamnya. Cambuk hitam panjang ini adalah harta ajaib, Blackwood Finuhip. Itu adalah salah satu harta sihir terkenal dari klan Ironwood. Dengan gerakan mencambuk yang kuat, dia mengirim cambuk ke arah Azure Skainake, dan itu berubah menjadi kabur hitam besar. Sua, Azure Skainake dengan cepat menghindar, berhasil melewati cambuk ini. Hua, Ironwood Zan terus mengacungkan cambuk panjang di tangannya. Cambuk itu berputar dalam lingkaran demi lingkaran, menutupi langit dalam lingkaran-lingkaran yang tak terhitung jumlahnya menuju Azure Skainake. Dan kemudian, dengan suara robekan, Azure Skainake kehilangan satu lagi sisik dan daging dari tubuhnya. Azure Skainake mendesis marah. Meskipun terluka, itu masih menerkam ke depan. Zan hanya tersenyum dingin, terus mengacungkan Blackwood Finuhip miliknya. Ini bukan pertama kalinya dia bertarung melawan Azure Skainake. Dia ahli dalam menggunakan cambuk, dan benar-benar mampu melawan kelincahan Azure Skainake. Namun, Azure Skainake mampu melarikan diri dengan sangat cepat. Di masa lalu, Zan tidak bisa berbuat apa-apa, tapi sekarang Azure Skainake terjebak dalam formasi, tidak ada tempat untuk lari. Bagaimana menurutmu? Zan berdiri di sana, menari cambuk panjang, dengan setiap pukulan cambuk mengandung kekuatan yang mampu memecahkan gunung kecil, menyebabkan tubuh Azure Skainake retak terbuka di beberapa lokasi. Kekuatanku lebih besar darimu. Anda sebaiknya dengan patuh tunduk. Pak, harta karun ajaib itu menghantam tubuhnya. Mengingat bahwa Zan sendiri adalah ahli Xiantian tahap akhir, dia benar-benar mampu menekannya. Swoosh! Kali ini, saat menghindari cambuk panjang yang menari, Azure Skainake tiba-tiba menghilang, dan kemudian muncul kembali beberapa puluh meter jauhnya. Ironwood Zan tercengang, tetapi segera setelah itu, wajahnya sangat berubah. Azure Skainake berseru dengan gembira, sementara pada saat yang sama, dengan setiap gerakan merayap dari tubuhnya, ia tampak berteleportasi puluhan meter, bahkan lebih jauh. Mati. Wajah Ironwood Zan ganas, dan dia sepertinya sudah gila. Gemuruh. Formasi itu bergetar, dan sejumlah besar energi hitam dan putih yang ganas menghantam ke arah Azure Skainake, tetapi Azure Skainake hanya melirik Ironwood Zan dengan dingin, lalu menghilang dengan meluncur lagi. Bang! Energi hitam dan putih bertabrakan, berubah menjadi energi kacau dalam jumlah besar. Terkutuk. Ironwood Zan melolong marah, tinjunya melambai dengan marah. Terkutuk. Hapus berkedip. Kosong berkedip. Wajah Ironwood Zan ganas, dan matanya merah dan gila. Azure Skainake ini sebenarnya mampu menggunakan Void Blink. Benar, itu karena anak dari klan Ji itu. Anak dari klan Ji itu telah bertarung melawan Azure Skainake berulang kali pasti karena ini yang menyebabkan Azure Skainake meningkat, memungkinkannya mencapai level 1 dengan dunia, dan dapat memanfaatkan Void Blink. Ironwood Zan benar-benar marah. Meskipun hanya ada satu Azure Skainake di daerah Swallow Mountain, ada beberapa di wilayah tak terbatas yang diperintah oleh dinasti Grensia. Dengan demikian, Ironwood Zan tahu betul betapa kuatnya Azure Skainakes, itulah sebabnya dia sangat ingin menjinakkan yang ini. Secara umum, Dire Monsters mampu mengendalikan air, atau racun, atau api, atau anak dan sebagainya. Bahkan Raja Badak Akuatik dan Serpent Wing, makhluk non-God Beast, memiliki kemampuan ini. Tapi sebagai God Beast, Azure Skainake King tidak memiliki kemampuan khusus. Tapi sebenarnya, itu masih memiliki sesuatu. Hanya saja, kemampuan alami Azure Skainake King terlalu kuat. Sementara itu pada tingkat daya yang rendah, itu tidak mampu memanfaatkannya. Sama seperti bagaimana binatang mengerikan yang normal tidak mampu mengendalikan air pada tahap Haltian tetapi mampu pada tahap Xiantian, kemampuan alami Raja Azure Skainake ini ada hubungannya dengan Void. Bahkan setelah mencapai level bentuk kehidupan Xiantian, ia masih harus mencapai level 1 dengan dunia, sebelum mampu secara instan menjadi satu dengan kekosongan, memungkinkannya untuk menggunakan teknik Void Blink. Void berkedip. Ironwood Zan menggertakkan giginya. Raja Azure Skainake yang mampu mengembangkan teknik Void Blink akan dengan cepat menjadi sangat kuat. Kedipan kekosongan. Ini memungkinkan Azure Skainake untuk dapat pergi ke beberapa tempat yang sangat rahasia,
dan bahkan mencuri beberapa buah roh dunia. Ini menunjukkan bahwa kecepatan pertumbuhannya akan memasuki fase pertumbuhan eksplosif. Tanpa pertanyaan, Raja Azure Skynakke ini akan meninggalkan Ismaon Marsh dan memulai perjalanan petualangan. Lagi pula, hanya dengan pergi ke tempat lain ia akan mampu memperoleh lebih banyak harta alam dan tumbuh lebih cepat dalam kekuasaan. Jika selalu tinggal di sini dengan nyaman, itu akan membuang-buang bakatnya. Mengingat besarnya kebencian yang ditanggungnya padaku, di masa depan, ketika dia kembali ke Swallow Mountain, dia mungkin akan mencariku untuk membalas dendam. Zan marah sekaligus ketakutan. Ark, Ironwood Zan berteriak dengan marah, suara aumannya bahkan menyebabkan air meledak. Dia sangat marah. Semua karena anak klan Ji itu. Ironwood Zan menggertakkan giginya, penuh dengan kebencian. Jika Jining tidak menyebabkan Azure Skynakke King maju begitu cepat, bagaimana bisa tiba-tiba membuat terobosan selama pertempuran ini? Kemungkinan besar, Zan sudah menjinakkan Azure Skynakke. Sekarang, dia tidak hanya tidak mampu menjinakkannya, dia juga telah menyinggung musuh masa depan yang kuat. Azure Skynakke pasti akan mengingat dendam ini. Formasi besar menghilang. Ironwood Zan mengumpulkan semua 8 bendera formasi, lalu berjalan keluar di atas air, ekspresi menyeramkan dan bayangan di wajahnya. Menguasai. Harimau Bian berubah menjadi pria berpakaian hitam, terbang di atas. Melihat ekspresi wajah tuannya, dia tahu bahwa upaya penjinakan telah gagal. Dia buru-buru berkata, "Tuan, jangan marah. Azure Skynakke ini terlalu bodoh. Adalah kesalahannya sendiri bahwa guru membunuhnya. Itu tidak mati." Ironwood Zan berkata dengan dingin. "Itu tidak mati." Orang berpakaian hitam itu tercengang. Lalu itu. Kayu besi Zan menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar berhasil memahami teknik Void Blink. Itu melarikan diri. But, pria berpakaian hitam itu merasa sulit untuk percaya juga. Azure Skynakke benar-benar berhasil memahami teknik Void Blink pada saat kritis. Semua itu adalah kesalahan anak klan Ji itu. Kata Zan dingin. Kekuatannya setara dengan Azure Skynakke. Setelah pertempuran berulang, Azure Skynakke telah meningkat pesat. Jadi, selama pertempuran ini, tiba-tiba merasakan dunia, memungkinkannya menjadi satu dengan kekosongan, dan menggunakan teknik Void Blink. Anak klan Ji ini merusak segalanya. Saya pasti akan mengupas kulitnya dan merobek tendonnya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menghilangkan amarah di hatiku ini. Pria berpakaian hitam itu mengangguk berulang kali. Guru, jangan khawatir. Sebelum ini, saya menembakkan beberapa paku belakang saya ke arahnya, yang diwarnai dengan cairan bunga es. Beberapa cairan Ice Flower sudah masuk ke tubuhnya. Selama kita melepaskan tawon es, kita pasti bisa menemukannya. Baik, Zan menarik karung abu-abu dari pinggangnya. Melonggarkan karung, tawon semi-transparan seperti permata terbang dengan kecepatan tinggi. Mengejar, Zan dan Harimau Bian mengikuti di belakang tawon es dengan kecepatan tinggi. Setelah mereka pergi, seekor ular hijau tiba-tiba muncul di atas air yang tenang. Ular hijau itu menatap dari jauh, sorot harapan di matanya. Setelah bertarung melawan Jining berkali-kali, mereka berdua sangat cocok untuk waktu yang lama. Selain itu, Ning telah membantu berkontribusi untuk mampu menembus teknik gerakan tingkat 1 dengan dunia, dan memahami teknik Void Blink. Rasanya beberapa rasa terima kasih terhadap Ning. Azure Skynakke mengeluarkan suara lembut. Itu berharap Ning akan bisa melarikan diri. Itu sudah melakukan apa yang mampu dilakukannya. Lagi pula, meskipun saat ini, dia memiliki kemampuan melarikan diri yang sangat tangguh, dalam hal kekuatan sebenarnya, dia jauh dari tandingan Ironwood Zan. Jining, mengandalkan teknik gerak kaki, 1 dengan dunia, miliknya, berlari dengan kecepatan tinggi, secepat angin. Setelah meninggalkan Ismaon Marsh, dia terus melarikan diri dengan kecepatan tinggi, kemungkinan besar bergerak lebih dari 1000 km melalui hutan pegunungan sebelum berhenti. Sebenarnya, sekarang, gagak emas matahari sudah benar-benar tenggelam di bawah cakrawala. Namun, ufuk timur masih sangat merah, dan masih ada sedikit cahaya di tanah. Wah! Ning menyeka keringat dari dahinya. Saya pertama kali berlari 300 km di atas air, lalu 1000 km lagi di darat. Selain itu, saya bergerak dengan kecepatan maksimum saya. Aku belum pernah berlari seperti ini sebelumnya. Saya tidak menyangka bahwa bahkan dengan tubuh seperti saya masih berkeringat. Ning biasanya bisa berlari 1000 km di Ismaon Marsh tanpa berkeringat sama sekali, tapi kali ini, dia benar-benar telah bergerak dengan kecepatan tertingginya. Merasa lelah, Ning perlahan berjalan ke depan. Ada kolam di depannya, dan di dalam kolam itu, ada beberapa bunga teratai yang mengambang.
Bunganya tidak ternoda sama sekali oleh lumpur, dan batangnya lurus. Aroma bunga teratai memasuki hidungnya, menyebabkan Ning yang kelelahan mengeluarkan sedikit senyuman saat dia duduk di samping kolam. Kurasa aku berhasil melewati kemunduran itu. Ning menarik buluh bambu dengan flip tangannya. Alang-alang itu diisi dengan air bersih. Mengangkat kepalanya, dia mengambil 2 tegukan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan ular hijau kecil itu. Ning menghela nafas ringan. Ular hijau kecil, jangan salahkan aku. Aku juga tidak bisa membantumu. Sayangnya, saya belum mencapai level Xiantian. Xiantian. Hanya memikirkan hal ini membuat Ning merasa sedikit khawatir. Crimson Bright Diagram of the Nine Heavens sebagai metode pemurnian tubuh Vingot yang paling kuat, sangat kuat, tetapi melatihnya terlalu sulit. Bahkan seseorang dengan latar belakangnya merasa sangat sulit untuk melakukan terobosan. Gabungkan yin dan yang, sekering api dan air. Bagaimana ini dicapai? Apa yang harus saya lakukan untuk menerobos? Ning merenungkan pahit. Angin sepoi-sepoi bertiup. Angin malam musim panas yang sejuk terasa begitu nyaman. Angin sepoi-sepoi bertiup melalui bunga teratai di kolam. Beberapa berputar di tempat, pertama menuju satu arah, lalu ke arah lain. Setelah mencapai tingkat 1 dengan dunia, di langkah bayangan angin, Ning secara alami mampu secara mental menjadi 1 dengan angin. Ketika angin bertiup melewati bunga teratai, dia bisa dengan jelas merasakan. Ning tiba-tiba mengungkapkan ekspresi penasaran. Ketika angin meniup teratai, ia berbelok ke kiri, lalu ke kanan. Ning tiba-tiba merasa seolah-olah dia mengerti sesuatu. Jika sehelai daun tertiup angin, ia akan tertiup liar tanpa irama sama sekali. Jika itu adalah pohon kecil yang ditiup angin, itu hanya akan bergoyang dari kiri ke kanan. Itu karena tidak memiliki daun bundar yang besar. Tetapi ketika bunga teratai ditiup, kelopak bunga teratai dapat berbelok ke kiri atau ke kanan, membatalkan kekuatan ini. Mengangkat kepalanya, Ning menatap langit. Itu belum sepenuhnya gelap, tetapi di langit, dia sudah bisa melihat cahaya bulan secara samar. Gagak emas matahari jatuh, dan kelinci bulan terbit. Belok kiri, belok kanan. Siang dan malam. Karena ada siang, maka ada konsep malam. Ning bergumam pada dirinya sendiri. Di tempat yang sangat gelap, secercah cahaya kecil sangat cemerlang. Belokan kiri dan kanan kelopak teratai memungkinkannya untuk membatalkan 2 putaran yang kontras, memungkinkannya untuk membatalkan kekuatan angin dan tetap di tempatnya, tidak bergerak. Ning menutup matanya. Semangatnya sudah 1 dengan dunia, dan dia menjadi 1 dengan angin dan bunga teratai di kolam. Dia samar-samar bisa merasakan semacam prinsip yang sangat besar, yang menyembunyikan rahasia kuno yang telah ada sejak penciptaan alam semesta yang tak berujung. Rahasia ini adalah Dao, jalan. Angin menahan Dao di dalamnya, dan Dao itu sendiri sangat luas dan tidak dapat diketahui. Tapi ketika angin bertiup melewati bunga teratai, Ning mampu melihat bayangan kilatan Dao melalui bunga teratai. Mampu menemukan sedikit gerakan dan penampilan sebenarnya dari Dao. Ning diam-diam duduk di sana dalam posisi lotus di sisi kolam, benar-benar tenggelam dalam pikirannya saat dia dengan penuh perhatian bermeditasi pada petunjuk, Dao, yang dia rasakan dari gerakan melingkar bunga teratai. Memahami Dao adalah sesuatu yang bisa diharapkan tetapi tidak diminta. Pada saat itu ketika jiwanya, pikirannya, lingkungan, dan segala sesuatu yang lain menyatu bersama, dia hanya bisa menyentuh sedikit Dao. Tetapi untuk menyentuh Dao prasyaratnya adalah pertama-tama seseorang harus menjadi 1 dengan dunia. Hanya setelah pikiran seseorang dapat sepenuhnya menjadi 1 dengan dunia, barulah seseorang mampu menyentuh Dao abadi. Hua-hua-hua aliran air perlahan mengalir melalui sungai kecil yang tertutup oleh rerumputan liar. Gugugu. Malam turun, dan hutan sekarang dipenuhi dengan suara katak yang berkokok. Perlahan-lahan, sinar cahaya mulai mengelilingi Ning, masih duduk dalam posisi lotus. Pertama, beberapa sinar cahaya berair muncul, perlahan-lahan membentuk 1 kelopak teratai besar demi 1 di sekelilingnya. 1 kelopak teratai berair demi 1 mengelilingi Ning, saat ini mekar sambil bergoyang lembut tertiup angin. Segera setelah itu, titik-titik cahaya api mulai berkumpul juga, membentuk kelopak bunga teratai yang berapi-api. Kelopak teratai api yang sangat besar ini juga melilit Ning. 2 lapis kelopak bunga teratai. Lapisan pertama adalah kelopak teratai berair. Yang kedua adalah kelopak bunga teratai yang berapi-api. Setiap lapisan memiliki tepat 3 kelopak. Api dan air berpotongan. Angin muncul entah dari mana. Hua-hua-hua. Di antara 2 lapisan kelopak teratai, angin muncul entah dari mana. 2 lapisan kelopak teratai mulai berputar. Lapisan bawah kelopak teratai berair berputar ke kiri, sedangkan lapisan atas kelopak teratai yang berapi-api berbelok ke kanan.
Dua lapisan kelopak teratai benar-benar berputar ke arah yang berlawanan, perlahan, lamban, mereka berputar, tapi Ning sendiri tidak memanfaatkan kekuatannya sendiri sama sekali. Semuanya terjadi secara alami. Swoosh! Serigala berbulu abu-abu melompat keluar dari dalam hutan, mata gioknya terfokus pada pemuda yang jauh dan berpakaian bulu itu. Hanya saja, kelopak bunga teratai yang sangat besar, berukuran beberapa meter, yang mengelilingi pemuda berbaju bulu itu membuat serigala itu sedikit bingung. Namun, sebagai binatang dengan kecerdasan rendah, indera bawaannya mengatakan bahwa kelopak api dan air yang berputar itu tidak lebih dari bagian dunia, sama seperti awan, tidak perlu memperhatikan mereka. Serigala abu-abu memamerkan taringnya, menatap pemuda berpakaian bulu. Itu sangat lapar. Pemuda berpakaian bulu itu hanya duduk di sana tanpa bergerak, seolah-olah dia sedang tidur. Dia pasti tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Selain itu, daging pemuda ini tampak begitu lembut dan lesat. Serigala abu-abu sudah bisa merasakan air liurnya masuk ke mulutnya. Itu tidak ragu-ragu lagi. Swoosh! Serigala abu-abu menyerbu ke depan dengan cepat, menerkam ke depan dengan taring terbuka, bersiap untuk menggigit pemuda berpakaian bulu itu. Tapi begitu ia melompat dalam jarak 2 meter dari lapisan kelopak teratai itu. Ledakan. Angin yang diciptakan oleh dua lapisan kelopak bunga teratai itu mengandung petunjuk tentang kekuatan penghancur dunia. Dalam sekejap, ia memotong serigala itu menjadi potongan-potongan kecil, dengan darah berceceran di mana-mana, beberapa merembes jauh ke dalam bumi, sementara sisanya mengalir ke kolam. Senja, Ironwood Zan dan Bian Tiger yang dia perintahkan, mantan pria berpakaian hitam, saat ini mengikuti di belakang tawon es itu saat mereka melintasi hutan pegunungan. Bagaimanapun juga, Ice Wasp hanyalah seekor tawon. Itu bukan binatang terbang yang sangat besar, juga bukan dire monster. Orang bisa membayangkan betapa lambatnya itu. Itu jauh dari 1/10 secepat Ning. Anak dari klan Ji ini benar-benar bisa lari. Wajah Ironwood Zan suram dan menyeramkan. Setelah meninggalkan Ismaun Marsh, dia terus melarikan diri. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, kecepatan terbang Ice Hornet jauh lebih lambat. Jika anak dari klan Ji ini terus berlari tanpa henti, sampai ke salah satu prefektur dari 5 prefektur klan Ji, kita mungkin tidak akan memiliki cara untuk menangkapnya. Lari sampai ke salah satu dari 5 prefektur." Kayu besi Zan menggelengkan kepalanya. Terlalu jauh. Ismaun Marsh sudah berada di perbatasan wilayah klan Ji. Untuk lari dari perbatasan ke salah satu dari 5 prefektur sekaligus. Anak dari klan Ji itu seharusnya tidak lari sejauh itu. Meskipun dia mengatakan ini, di dalam hatinya, Zan juga khawatir. Jika Ning benar-benar lari ke salah satu dari 5 prefektur, tidak peduli seberapa yakin Zan dalam kemampuannya, dia tidak akan berani menyerang sarang musuhnya. Kami akan perlahan mengejarnya, kata kayu besi Zan. Dimanapun cairan bunga es lewat, itu akan meninggalkan aroma unik itu. Itu tidak akan hilang setidaknya selama 3 hari. Kami tidak bisa mencium baunya, tapi Ice Wasp bisa. Selama anak dari klan Ji itu tidak melarikan diri ke 5 prefektur, dia akan mati. Benar, dia akan mati. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan tergesa-gesa. Dia menghancurkan segalanya untukku, dan membuatku memiliki musuh masa depan yang kuat. Ironwood Zan dapat memvisualisasikan bahwa Azure Skynake bertualang di dunia luar melalui penggunaan Void Blink-nya, menjadi lebih kuat, mencapai level Shifu, lalu kembali untuk membunuhnya. Dia tidak bisa menahan rasa takut, sementara pada saat yang sama, dia lebih membenci Jining. Saya pasti harus secara pribadi merobek kulitnya dan mengoyak tendonnya. Benar, robek kulitnya, sobek uratnya. Pria berpakaian hitam itu menggertakkan giginya juga. Gagak emas matahari mulai mengangkat kepalanya di atas langit timur. Saat itu fajar, Ironwood Zan dan Bian Tiger di bawah komandonya masih perlahan mengejar. Mereka telah mengejar begitu lama, keduanya memiliki perut penuh amarah. Anak dari klan Ji ini benar-benar terlalu berhati-hati. Setelah meninggalkan Ismaun Marsh, dia sebenarnya telah melarikan diri setidaknya 1000 km lagi. Tawon es yang terbang sejauh 1000 km juga akan sangat lelah. Untungnya, tawon es ini adalah mutan. Menguasai. Mata pria berpakaian hitam itu menyala, dan dia buru-buru menunjuk ke kejauhan. Hah! Zan yang juga lelah menoleh untuk melihat ke arah itu. Seketika, dia bisa melihat sosok manusia yang tidak jelas di sisi yang jauh dari kolam. Ini menyebabkan pikirannya langsung bangun. Mata Ironwood Zan berbinar. Dia menjilat sudut bibirnya, lalu berkata dalam hati, "Ayo kita lihat." Antara tuan dan binatang roh, pada jarak dekat, ada kemampuan untuk mempertahankan komunikasi psikis. Adapun jarak yang tepat, itu tergantung pada seberapa kuat jiwa mereka.
Secara umum, makhluk hidup Xiantian dan binatang rohnya harus menjaga jarak 10 meter jika mereka ingin dapat berkomunikasi secara mental. Keduanya dengan hati-hati merayap ke depan, berusaha untuk tidak membuat suara apapun. Tapi sebenarnya, bahkan jika mereka membuat keributan, Zan tidak takut. Bagaimanapun, dia adalah ahli Xiantian tahap akhir. Saat berlari dengan kecepatan penuh, dia sedikit lebih cepat daripada Jining, dan selain itu, dia membawa segel gerakan ilahi, serta sejumlah segel dao biasa lainnya. Bagaimana mungkin dia membiarkan Ning melarikan diri? Betapa bodohnya. Tidak peduli seberapa hati-hati saya masih membuat suara, tetapi dia tidak memperhatikan sama sekali. Dia harus menjadi pemurni tubuh Vingot. Berbicara secara logis, dia seharusnya memiliki indera yang sangat baik. Dia benar-benar tidak punya pengalaman sama sekali. Dia mungkin tertidur. Zan tertawa dingin. Semua lebih baik. Itu akan membuat hidup saya lebih mudah. Kalau tidak, saya harus menyia-nyiakan segel gerakan ilahi. Ironwood Zan dan pria berpakaian hitam itu terus bergerak maju. Perlahan-lahan, mereka bisa membuat orang itu keluar dengan jelas. Apa? Mereka berdua tercengang. Ini karena matahari sudah terbit sekarang. Di bawah sinar matahari, kelopak bunga teratai besar yang berapi-api dan kelopak bunga teratai yang berair tampak semi-transparan. Bagaimanapun, kelopak bunga teratai ini bukanlah kelopak bunga teratai asli. Mereka dibentuk oleh energi dunia. Di bawah sinar matahari, mereka langsung muncul semi-transparan. Dua lapis kelopak teratai yang sangat besar masih berputar perlahan ke arah yang berlawanan, tetapi mengandung ritme yang sangat aneh di dalamnya. Di tengah dua lapisan besar kelopak teratai yang berputar, Ning duduk di sana dalam posisi teratai. Apa ini? Zan, meskipun sangat berpengalaman, belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Mungkinkah ini dibuat dari ki internal? Tetap saja, bahkan jika dia telah menembus ke tahap bentuk kehidupan Xiantian, dia masih hanya tahap awal Xiantian. Saya membayangkan dia tidak memiliki harta sihir apapun padanya. Ekspresi sengit muncul di wajah Zan. Ironwood Zan dan Bian Tiger-nya mendekat dengan kecepatan tinggi, dengan cepat tiba di tepi kolam. Ini benar-benar indah. Ironwood Zan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan takjub saat dia menatap pantulan cahaya matahari terbenam, yang menyinari dua kelopak teratai yang mekar dan besar itu. Tetapi semakin dia melihat mereka, semakin dia menjadi gugup. Bagaimanapun, dia adalah ahli Xiantian tahap akhir. Meskipun dia belum mencapai level 1 dengan dunia, dia sudah bisa merasakan betapa luar biasanya kedua lapisan kelopak itu. Menguasai. Harimau Bian juga menatap Zan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan tidak sabar. Dia ada di depan kita dan tidak akan bisa kabur. Mari kita beri dia tes, dulu. Zan menginstruksikan secara mental. Dengan lambaian tangannya, dia melepaskan kekuatan Xiantiannya, yang langsung menyeret batu ke tangannya. Dan kemudian, dengan lemparan yang kuat, dia memasukkan batu ini dengan energi Xiantiannya, mengubahnya menjadi sinar cahaya yang melesat lurus ke arah Jining, masih duduk dalam posisi lotus. Meskipun dia baru saja melempar batu, seorang prajurit Ninevang pasti akan terbunuh. Ketika batu mencapai area 10 meter Ning dan berpotongan dengan dua lapisan kelopak teratai, itu langsung menjadi beku. Energi pembunuh yang tak terlihat itu, dengan desisan, mengubah batu itu menjadi debu. Bian Tiger dan Ironwood Zan sama-sama merasakan jantung mereka menegang. Mereka bertukar pandang. Jelas, mereka agak bingung dengan dua lapisan lotus misterius itu. Aku menolak untuk mempercayainya. Zan mencibir dengan dingin, dan Blackwood Vinyuhip muncul di tangannya entah dari mana. Ironwood Zan menyerang dengan cambuk panjangnya. The Blackwood Vinyuhip memanjang, melingkar di sekitar pohon tebal di dekatnya. Dengan tarikan besar, Honglong, seluruh pohon tercabut sampai ke akar-akarnya, membawa sejumlah besar kotoran, berayun-ayun bersama dengan cambuk Zan. Boom! Puluhan ribu pohon berat ini menabrak langsung ke arah Ning, duduk dalam posisi lotus. Ketika batang pohon besar itu menabrak dua lapisan daun teratai yang tembus pandang dan besar, itu langsung hancur berantakan. Namun, kekuatan tabrakan yang mengerikan yang terkandung di dalam pohon besar menyebabkan dua lapisan daun teratai bergetar. Ning, yang telah bermeditasi dalam posisi lotus, sedikit bergetar. Matanya terbuka. Saat matanya terbuka, dia melihat bahwa dua daun teratai besar yang mengelilingi tubuhnya menghilang saat batang pohon besar menabraknya. Di kejauhan, Ironwood Zan dan pria berpakaian hitam itu mencibir dingin padanya. Kamu menghancurkan keberuntunganku. Menyaksikan dua lapis kelopak teratai besar menghilang, Ning langsung menyadari apa yang dia dapatkan malam ini,
dan juga menyadari betapa berharganya wawasan ini. Jika tidak ada yang mengganggunya, dia mungkin bisa mendapatkan wawasan lebih lama lagi. Tapi tanpa diduga, Zan telah merusaknya untuknya. Harus dipahami bahwa saat-saat pencerahan ini adalah sesuatu yang hanya bisa diharapkan dan tidak diminta. Mungkin butuh beberapa dekade, jika bukan berabad-abad, sampai waktu berikutnya sesuatu seperti ini akan terjadi. Orang pembawa sial Anda, Ning menyapu dengan telapak tangan, dan dengan suara menggelegar, menghancurkan batang pohon besar itu menjadi dua bagian. Setengahnya mendarat di tengah kolam, menghancurkan banyak bunga teratai. Setengah lainnya jatuh ke beberapa pohon terdekat lainnya, mengirimkan debu kemana-mana. Anak kecil dari klan Ji. Ironwood Zan tertawa galak. Kamu melarikan diri 1000 kilometer ke dalam hutan, tetapi pada akhirnya aku masih menangkapmu. Hari ini adalah hari kematianmu. Ning meliriknya dengan dingin, dan kemudian segera memanggil energi bulan dan energi matahari di tubuhnya. Selama meditasi malam sebelumnya, dia hanya memperoleh sedikit wawasan tentang sifat sejati Dao, tetapi petunjuk wawasan itu cukup untuk memungkinkan dia memahami, tanpa pertanyaan, apa metode untuk menerobos ke level berikutnya dari Crimson Bright Diagram of the Nine Heavens. Tidak ada di dunia ini yang benar-benar berlawanan dengan hal lain. Itu seperti malam dan siang yang tampaknya berlawanan, tetapi pada kenyataannya, hanyalah dua aspek langit yang berbeda. Itu seperti dua lapisan kelopak bunga teratai api dan air yang mengelilinginya. Tidak hanya mereka tidak membatalkan satu sama lain, mereka bahkan meningkatkan kekuatan satu sama lain. Mengapa? Bunga teratai memiliki tangkai, yang memungkinkan kelopak teratai berputar. Tangkai, dari dua lapisan kelopak bunga teratai api dan air adalah Ning sendiri. Energi matahari, energi bulan bagaimana cara menggabungkannya? Dengan menemukan tangkai yang menghubungkan energi matahari dan energi bulan. Datang, mata Ning dipenuhi dengan kepastian yang mutlak. Tubuhnya telah sepenuhnya mengeluarkan semua energi matahari dan bulan, yang langsung memenuhi setiap bagian tubuhnya. Baik itu rambutnya atau kulitnya atau ananya atau sel-selnya sendiri itu memenuhi setiap bagian dari dirinya. Setiap utas energi bulan dan energi matahari mulai berputar satu sama lain, tetapi sifat mereka menyebabkan mereka tidak mau menyatu. Hua-hua-hua semua energi bulan dan energi matahari berputar, seperti bunga teratai yang tertiup angin. Mereka juga seperti dua ikan, dari diagram Yin Yang Taiji, selamanya saling mengejar. Matahari, bulan, mereka terus-menerus mengejar satu sama lain, dan seperti yang mereka lakukan, mereka berisi petunjuk dari Dao yang telah dipahami Ning. Perlahan, di tengah lingkaran energi matahari dan energi bulan, sebuah kekuatan baru muncul. Segera, dalam kehampaan yang dalam dan tak terbatas itu, dipisahkan dari tempat ini oleh banyak dunia yang tidak dapat dipahami, di sana terletak dua bintang tertinggi bintang surya, matahari, dan bintang bulan. Masing-masing dari mereka memancarkan sedikit kekuatan mereka Solar True Fire dan Lunar True Water muncul di setiap sisi di sekitar Ning, dan juga mengaktifkan kekuatan api dan air dari dunia sekitarnya. Bang, bang, dunia sekitarnya langsung dipenuhi dengan lautan api serta jurang air. Meskipun ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, sebenarnya, segera setelah Ning menghancurkan pohon itu, dia segera mengaktifkan energi di tubuhnya dan mulai menerobos. Ironwood Zan dan Bian Tiger-nya melihat dengan mata kepala sendiri api dan air yang tak terbatas muncul entah dari mana, bahkan membuat mereka merasa takut. Dimanapun air melewati, semuanya membeku menjadi patung es, sementara dimanapun api melewati, semuanya dilalap api. Pada saat yang sama, di dalam air yang bergelombang, garis samar kelinci giok bisa terlihat. Jauh di dalam api yang tak terbatas, ada juga bayangan gagak emas berkaki tiga. Di antara kelinci giok dan gagak emas, ada Ning. Ini Zan sangat terkejut, wajahnya berubah drastis. Mungkinkah ini yang legendaris? Crimson Bright Diagram of the Nine Heavens, yang legendaris. Gagak emas dan kelinci giok keduanya muncul. Tanpa pertanyaan, ini adalah Crimson Bright Diagram of the Nine Heavens, yang legendaris, teknik pemurnian tubuh Vingot nomor 1. Di seluruh area Gunung Walet, setidaknya dalam 1000 tahun terakhir, tidak ada satu orang pun yang diketahui mengandalkan teknik ini untuk menjadi bentuk kehidupan Xiantian. Meskipun Zan telah membaca teknik ini dan tahu seperti apa terobosan itu, ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi menyaksikan tontonan terobosan yang menakjubkan. Haram. Tangan Ironwood Zan memanggil bendera formasi entah dari mana. Dia segera terbang mundur, lalu mulai berlari di sekitar Ning, dikelilingi oleh air dan api yang tak terbatas, dalam pola melingkar, sambil terus-menerus melemparkan satu demi satu bendera, yang semuanya menusuk jauh ke dalam lumpur. Hanya dalam beberapa detik,
8 bendera formasi telah dipasang, seluas 1 kilometer persegi. Ironwood Zan sekarang hanya berdiri dari jauh dan menyaksikan. Tuan, bunuh dia, kata Harimau Bian dengan tergesa-gesa. Saat ini, dia sedang menerobos. Ini adalah momen terlemahnya. Tidak, Zan buru-buru berteriak. Dia berlatih di pemurnian tubuh Vingot nomor 1, dan saat ini dikelilingi oleh kekuatan bintang tertinggi, bintang surya, dan bintang bulan. Saat menerobos ke tingkat bentuk kehidupan Xiantian, kedua bintang tertinggi ini akan mengirimkan petunjuk tentang Solar True Evire dan Lunar True Water mereka, menerobos penghalang yang tak terhitung jumlahnya untuk memungkinkannya berevolusi dan dilahirkan kembali ke dalam tubuh Dewa Iblis tingkat Xiantian sejati. Maka menjadi semakin penting bagi kita untuk menghentikannya, kata Harimau Bian dengan panik. Apakah kamu tidak mengerti? Wajah Ironwood Zan pucat saat dia menatap Ning yang jauh, terbungkus oleh api dan air yang tak berujung. Saat ini, dia dikelilingi oleh air es yang tak terbatas dan terbungkus api. Di jantung air es yang tak terbatas adalah petunjuk dari Lunar True Water. Di jantung api yang tak berujung adalah petunjuk dari Solar True Evire. Bahkan jika seorang murid Zifu menyentuhnya, dia akan langsung dibekukan dan dihancurkan atau dibakar menjadi abu, apalagi kau dan aku. Bahkan jiwanya tidak akan ditinggalkan. Dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi ke kerajaan Netherworld untuk dilahirkan kembali. Menakutkan seperti itu. Harimau Bian terkejut. Tentu saja, wajah Ironwood Zan serius. Ini adalah kekuatan yang berasal dari dua bintang tertinggi. Solar True Evire dan Lunar True Water. Siapa yang berani menyentuh mereka? Lalu, apakah kita hanya akan menonton? Kata Harimau Bian dengan panik. Lihat saja saat anak dari klan Ji ini menjadi lebih kuat. Jangan khawatir. Zan menggeram. Saat ini, dua bintang tertinggi telah mewariskan kekuatan mereka kepadanya, dan dia mulai melampaui koil fananya dan dilahirkan kembali menjadi Vingot Xiantian sejati. Setelah dia menerobos, petunjuk Solar True Evire dan Lunar True Water itu akan hilang. Bagaimanapun, kekuatan Solar True Evire dan Lunar True Water bukan milik anak kecil dari klan Ji itu sendiri. Ironwood Zan mencibir dengan dingin, saya sudah meletakkan formasi energi kembar Yin Yang. Setelah anak kecil dari klan Ji ini menerobos, dia tidak akan lagi memiliki kekuatan pelindung dari bintang tertinggi. Saya akan segera mengaktifkan formasi. Tidak peduli apa, dia hanya akan menjadi bentuk kehidupan Xiantian awal tanpa harta sihir tunggal. Saya, di sisi lain, adalah bentuk kehidupan Xiantian yang terlambat dengan bantuan formasi. Benar, Harimau Bian juga mengangguk. Tapi anak dari klan Ji ini benar-benar luar biasa. Ironwood Zan hanya bisa menghela nafas memuji. Diagram Crimson Bright dari 9 surga. Ini adalah teknik pemurnian tubuh Vingot yang legendaris dan paling kuat. Hampir semua suku dengan ukuran tertentu memilikinya. Tetapi dalam 1000 tahun, di seluruh area Gunung Walet, belum ada satu orang pun yang mencapai Xiantian melaluinya. Jika dia diizinkan untuk tumbuh, dia pasti akan menjadi orang nomor 1 dari 5 prefektur klan Ji, dan bahkan mungkin seluruh Gunung Walet. Tapi tidak peduli seberapa kuat dia, saat ini, dia hanya akan mencapai tingkat Xiantian. Aku merasa luar biasa ketika memikirkan tentang bagaimana aku akan membunuh seorang jenius yang mengerikan. Apa yang dimaksud dengan Xiantian? Itu berarti lahir dari surga dan dari alam. Hanya itu yang merupakan bentuk kehidupan Xiantian sejati. Secara umum, sebagian besar Ki Refiner hanya memiliki energi Ki batin di tubuh mereka yang berubah menjadi Xiantian. Setelah itu, energi akan menyapu seluruh tubuh mereka, memungkinkan mereka untuk mencapai keadaan yang cepat dan gesit. Tapi sebenarnya, ini adalah tipe tubuh Xiantian terlemah. Pedang biasa yang menusuk jantung akan menyebabkan mereka mati. Tapi untuk penyuling tubuh Vingot, seluruh tubuh mereka akan terlahir kembali ke dalam tubuh seperti tubuh Vingot. Vingots dapat memotong tubuh mereka menjadi 18 bagian, tetapi selama kepala mereka tidak dihancurkan, mereka tidak akan mati. Secara umum, sebagian besar teknik pemurnian tubuh Vingot adalah tingkat rendah, sampai-sampai mengandalkan tato pola ilahi ke tubuh mereka. Tetapi Crimson Bright Diagram of the Nine Heavens, mengandalkan kekuatan dua bintang tertinggi untuk secara alami menghasilkan dua tato ilahi utama itu. Saat menerobos ke tingkat Xiantian, Solar True Evire dan Lunar True Water dari dua bintang tertinggi akan turun, api dan air akan bertepatan, melahirkan tubuh Vingot. Tubuh Vingot semacam ini tidak kalah dengan Vingot sejati dari era Vingot kuno. Dengan demikian, ini dianggap sebagai teknik nomor 1 di dunia. Pipa, Ning bisa merasakan setiap sel di tubuhnya meledak. Dan kemudian, Divine Power dari Crimson Bright Diagram of the Nine Heavens, menyebabkan Solar True Evire dan Lunar True Water mulai membentuk ulang setiap sel lagi.
Petunjuk Solar True Fire dan Lunar True Water yang telah diturunkan oleh dua bintang tertinggi, pada gilirannya, benar-benar dikonsumsi dalam proses menempa Vingot Xiantian baru ini. Kapal Fana jatuh. Tubuh Vingot terbentuk. Hua Solar True Fire dan Lunar True Water dikonsumsi, dan api dan air yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi mereka juga menyebar, memperlihatkan Jining yang berpakaian bulu. Meskipun dia telah melompat ke tingkat Xiantian, bulu-bulunya tidak rusak oleh api dan air sama sekali. Hanya saja, kulit Ning sekarang memancarkan cahaya yang mempesona, seolah-olah dia adalah permata yang dibentuk oleh surga. Ning membuka matanya dan menatap Ironwood Zan dan Bian Tiger yang jauh. Dia hanya mengatakan dua kata. Sekarang, mati. Divine Solar Tattoo dan Divine Lunar Tattoo di punggungnya langsung diaktifkan. Ledakan, ledakan. Seekor naga api besar dan naga air raksasa muncul entah dari mana, terbentuk dari api dan air yang dipanggil oleh Divine Solar Tattoo dan Divine Lunar Tattoo. Mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan, itu menyerang langsung ke arah Ironwood Zan dan Bian Tiger yang jauh. Ini adalah bukti level Xiantian dari Crimson Bright Diagram of the Nine Heavens, kemampuan untuk mengendalikan api dan air. Ironwood Zan dan Bian Tiger keduanya tercengang. Zan buru-buru mengaktifkan formasi energi kembar Yin yang miliknya, sambil berteriak keras, hati-hati, dia bisa mengendalikan api dan air. Kemampuan Xiantian Vingots dari Crimson Bright Diagram of the Nine Heavens, untuk mengendalikan air dan api sangat luar biasa. Begitu air dan api keluar secara bersamaan, bahkan sebagian besar makhluk hidup Xiantian biasa dapat dibunuh. Alasan dia berteriak begitu keras adalah karena begitu Harimau Bian melihat api dan air, ia telah berubah menjadi tubuh aslinya dan mulai mundur. Begitu jarak antara keduanya meningkat, mereka tidak lagi mampu berkomunikasi secara spiritual. Tapi bagaimana kecepatan Harimau Bian bisa dibandingkan dengan kecepatan air dan api? Boom! Seekor naga air besar langsung melingkar di sekitar Bian Tiger, menyebabkan lapisan es muncul di atasnya. Pada saat yang sama, naga api lainnya juga melilitkan diri pada Harimau Bian. Naga air dan naga api secara bersamaan melingkar di sekitarnya, naga air dipenuhi dengan dingin yang tak terbatas, sedangkan naga api dipenuhi dengan panas yang tak ada habisnya. Panas dan dingin. Bulu Harimau Bian mulai retak, dan daging merah serta ototnya mulai terlihat, lalu dengan cepat hangus. Gruol. Harimau Bian mengaum. Masih belum mati. Tatapan Jining semakin dingin. Naga air yang telah melingkari Bian Tiger tiba-tiba mengendur, lalu dengan cepat mulai berubah menjadi kelopak teratai yang sangat besar. Pada saat yang sama, naga api juga dengan cepat berubah menjadi kelopak teratai yang menyala-nyala. Kelopak teratai air ada di bawah. Kelopak bunga teratai api ada di atas. Harimau Bian berada di tengah. Terlepas dari bagaimana ia mencoba untuk berjuang dan melarikan diri, itu tidak berguna. Kedua kelopak teratai mengikutinya kemanapun ia pergi. Teratai Water Flame, berbau. Dengan pemikiran dari Ning, seketika kedua kelopak bunga teratai mulai berputar perlahan. Itu seperti dua batu giling yang menakutkan perlahan-lahan hancur saat berputar. Sebelumnya, Ning baru saja secara tidak sadar mengaktifkan energi dunia untuk membentuk dua kelopak teratai pelindung melalui sedikit pemahamannya tentang Dao, namun kekuatannya sudah begitu luar biasa. Tapi sekarang, Ning sendiri adalah makhluk hidup Xiantian, yang mampu mengendalikan api dan air. Menambah kekuatan dasar itu, petunjuk dari Dao yang telah dia pahami kekuatannya menjadi ratusan kali lebih besar dari sebelumnya. Kelopak Water Flame Lotus berputar. Harimau Bian yang terperangkap di antara mereka hanya merasakan gelombang panas dan dingin, dan rasanya jauh lebih menyedihkan dari sebelumnya. Seluruh tubuhnya sepertinya telah kehilangan semua perasaan. Pada saat yang sama, saat air dan api berpotongan, angin muncul entah dari mana, dan angin yang dipenuhi dengan kekuatan pembunuh yang kuat turun langsung ke atas Harimau Bian. Tubuh Bian Tiger yang hangus seperti boneka porselen. Itu hancur menjadi banyak potongan kecil, matanya dipenuhi dengan ketidakpahaman saat mereka menjadi redup. Harimau Bian telah mati. Ini sebenarnya sangat kuat, hati Ning dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan juga. Dengan air dan api yang aku kendalikan sebagai dasarnya, dan kemudian dibentuk menjadi teratai Water Flame pelindung yang aku kembangkan, aku mampu mengeksekusi dire monster tingkat Xiantian menengah, bahkan tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Meskipun hal di atas membutuhkan waktu untuk dijelaskan, pertempuran antara para ahli sangat cepat. Dari saat Ning menciptakan Water Flame Lotus hingga saat Bian Tiger mati, hanya sekejap waktu yang terjadi. Boom! Formasi energi kembar Yin Yang yang telah mengelilingi kilometer persegi ini sepenuhnya melepaskan kekuatannya juga, dan garis energi hitam dan energi putih bersilangan menuju Ning.
Ironwood Zan terkejut dengan betapa mudahnya Bian Tiger-nya dieksekusi juga. Dan kemudian, dengan ekspresi buas, dia melolong, dalam formasi energi kembar Yin yang saya, bahkan jika Anda adalah bakat mengerikan yang dilihat Gunung Swallow sekali dalam 1 milenium, Anda pasti masih akan mati. Mati. Garis energi hitam dan putih seperti ular beludak langsung menerkam ke arah Ning. Haram. Dengan hanya berpikir, seketika api dan air muncul entah dari mana di samping tubuhnya. Api dan air berubah menjadi kelopak teratai, dengan 2 lapis kelopak besar teratai water flame melayang di sekitarnya, menunggu aliran energi hitam dan putih itu menyerang. Ketika mereka melakukannya, dengan pikiran dari Ning, Lotus Water Flame tiba-tiba menyatu. Seperti bunga kuncup, kelopak teratai yang mengarah ke atas itu membentuk kuncup bunga teratai besar yang tingginya lebih dari 10 meter, langsung membuat Ning di dalamnya. Pengpeng gelombang energi hitam putih itu runtuh. Teratai Water Flame, meskipun telah menyatu menjadi kuncup bunga, masih berputar perlahan. Lapisan dalam terbuat dari kelopak bunga teratai api, sedangkan lapisan luarnya terbuat dari kelopak bunga teratai air. Mereka terus berputar perlahan ke arah yang berlawanan. Tidak peduli bagaimana energi hitam dan putih menyerangnya berulang kali, kadang-kadang nyaris menembus lapisan luar kelopak teratai air sekali lagi akan berubah menjadi penampilan normalnya. Bagaimanapun, api dan air selalu bisa berpisah dan berubah, mereka tidak zat padat untuk memulai. Bahkan jika mereka kadang-kadang dilanggar, hanya dengan pikiran, Ning bisa mereformasi mereka. Apa? Kayu besi Zan terkejut. Bagaimana ini mungkin? Formasi energi kembar Yin yang saya, ini adalah formasi yang sangat kuat. Mengingat kekuatan saya saat menggunakannya, bahkan jika saya bertemu dengan lawan yang merupakan puncak kehidupan Xiantian, saya tidak akan takut. Bagaimana mungkin itu bahkan tidak bisa menembus teratai pelindung anak dari klan Ji ini? Apa itu teratai pelindung? Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengarnya? Tapi bagaimana Ironwood Zan tahu bahwa Ning sebelumnya telah mencapai level 1 dengan dunia? Manfaat terbesar dari pencerahannya malam sebelumnya adalah, teratai pelindung ini, yang sudah memiliki petunjuk tentang arti sebenarnya dari Dao di dalamnya. Bentuk kehidupan Xiantian yang diciptakan oleh Crimson Bright Diagram of the Nine Heavens, sangat kuat sejak awal, dan api dan air yang dikendalikannya jauh lebih kuat daripada api dan air yang bisa diciptakan oleh kebanyakan Dire Monster. Saat menanamkan itu dengan petunjuk dari Dao sejati melalui Water Flame Lotus, memblokir formasi belaka secara alami bukanlah apa-apa. Ironwood Zan, kamu telah mengejar begitu lama. Biarkan saya membayar Anda sekarang, dan mengirim Anda ke langkah selanjutnya dari perjalanan Anda. Di dalam kuncup teratai, Ning menatap melalui kelopak teratai air yang mengalir dan kelopak teratai api yang menyala-nyala, melihat sosok yang jauh dan tidak jelas. Selain itu, pikirannya telah mencapai tingkat 1 dengan dunia. Tentu saja, dia bisa merasakan aura semua makhluk di dekatnya, dan bisa dengan jelas merasakan lokasi Zan. Mati. Dengan tetapi pikiran dari Ning. Di area di mana Ironwood Zan berdiri, kelopak teratai berapi-api dan kelopak teratai berair muncul. Satu di atasnya, satu di bawahnya, menghancurkan Zan seperti batu kilangan. Formasi, bantu aku. Ironwood Zan, melihat situasinya, sangat ketakutan. Beginilah pelayannya, Macan Bian, baru saja meninggal. Dia buru-buru mengendalikan aliran energi hitam dan putih, dengan liar membungkusnya di sekitar dirinya untuk memblokir kekuatan penggilingan, penghancur dari Water Flame Lotus ini. Dengan melakukan itu, dia hampir tidak bisa memblokirnya. Meskipun kadang-kadang, beberapa api dan air akan menerobos, Xiantian-nya mampu memblokirnya. Bagaimana dia bisa membuat 2 bunga lotus secara bersamaan? Zan dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Serangan yang begitu kuat seharusnya menghabiskan hampir semua konsentrasinya. Tapi bagaimana dia bisa tahu? Ketika dia berusia 4 tahun, jiwa Ning sudah hampir setara dengan murid Zifu. Saat ini, jiwanya sudah jauh di atas murid Zifu. Membagi pikirannya untuk mengeksekusi 2 teknik Water Flame Lotus yang terpisah adalah kesederhanaan itu sendiri. Kamu sebenarnya belum mati. Terlindungi di dalam kuncup teratai, Ning dengan cepat menyerang Ironwood Zan. Mundur. Ironwood sangat ketakutan sehingga wajahnya berubah. Dia menggertakkan giginya. Kabur. Keputusan ini dibuat dengan cukup tegas. Bagaimanapun, dia lahir dari klan Ironwood. Dia tahu betul bahwa begitu seseorang dilatih ke tingkat bentuk kehidupan Xiantian di Crimson Bright Diagram of the Nine Heavens, kekuatan praktisi akan menjadi ratusan kali lipat dari Vingot Body Refiners biasa. Meskipun sekarang, Ning hanyalah bentuk kehidupan Xiantian awal, dia mampu menandingi penyuling tubuh Vingot Xiantian tahap akhir lainnya. Dia, Ironwood Zan, tidak lebih dari Xiantian Ki Refiner tahap akhir.
terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Vingot Body Refiner dari level ini. Itu hanya bunuh diri. Sebelum ini, dia mengandalkan fakta bahwa Ning tidak memiliki harta sihir, tetapi jika bahkan formasi energi kembar Yin yang tidak dapat melakukan apapun pada Ning, jika dia terus bertarung dengan Ning, apakah itu akan terjadi? Bunuh diri. Xiantian awal yang kekuatan tempurnya setara dengan Xiantian puncak. Sungguh monster. Klan Ji benar-benar menghasilkan monster seperti itu. Saya pasti harus memberitahu leluhur dan membuatnya dimusnahkan sesegera mungkin. Jika tidak, di masa depan, dia akan menjadi malapetaka bagi klan Ironwood. Ironwood Zan benar-benar ketakutan, terutama oleh teratai Water Flame itu. Mereka terlalu kuat. Formasi harus disiapkan terlebih dahulu, tetapi teratai air api Ning dapat dibuat hanya dengan pikiran, dan itu bahkan lebih kuat daripada formasinya. Ini terlalu. Dia harus disingkirkan. Satu-satunya pikiran Ironwood Zan adalah kembali dan melaporkan ini kepada leluhur klannya. Baik klan Ironwood dan klan Ji sebagai 2 dari 6 hegemon di daerah Gunung Swallow, memiliki murid Sifu yang menjaga mereka. Itulah mengapa mereka memiliki kemampuan untuk diakui oleh dinasti Grensia untuk menjadi menteri dari dinasti Grensia. Segel gerakan ilahi. Dengan flip tangan Zan, segel kertas hitam seperti daun tiba-tiba muncul entah dari mana. Segel kertas ditutupi dengan apa yang tampak seperti pembuluh darah, dan ditutupi dengan karakter kuno dan aneh yang samar-samar memancarkan aura misterius yang beriak. Ironwood Zan mengirim gelombang kisiantiannya ke segel ini. Hua, segel itu langsung berubah menjadi kata bayangan yang menyatu dengan tubuh Ironwood Zan. Kabur. Ironwood Zan segera berubah menjadi sinar cahaya, dengan cepat melarikan diri jauh, bahkan tidak repot-repot mengumpulkan bendera formasi energi kembar Yin yang miliknya. Ini karena Ironwood Zan tahu betul bahwa saat ini, dia masih mengandalkan formasi energi kembar Yin yang untuk melindunginya dari teratai Water Flame itu. Selain itu, mengumpulkan 8 bendera formasi itu juga akan memakan waktu. Itu akan memberikan kesempatan kepada pemuda mengerikan dari klan Ji untuk mengejarnya. Pada saat itu, dia tidak akan hanya kehilangan 8 bendera formasi. Dia akan kehilangan nyawanya. Dia berlari. Jining buru-buru mengejar setelahnya. Tubuh Xiantian Vingotnya, cocok dengan gerak kaki, satu dengan dunia, menyebabkan kecepatannya menjadi lebih cepat. Dia berubah menjadi sinar cahaya juga, mengejar Zan. Hanya sedikit lebih lambat dariku. Ironwood Zan sangat terkejut. Sebelumnya, saat dia belum menembus level Xiantian, aku lebih cepat darinya. Tapi sekarang, bahkan setelah menggunakan segel gerakan ilahi yang berharga, kami kira-kira setara. Ironwood Zan tidak bisa tidak merasakan hatinya sakit dengan biayanya, tetapi menggertakkan giginya, dia mengeluarkan segel dao lagi, ditutupi dengan jaringan pembuluh darah kuno yang sama di atasnya. Dia mengisi kisiantiannya ke dalam segel dao itu. Namun kata ilusi lain muncul, lalu memasuki tubuhnya. Segel tubuh ringan. Swoosh. Ironwood Zan berubah menjadi api biru saat dia mundur lebih cepat. Tidak akan bisa menangkapnya, mata Ning memiliki sedikit keengganan untuk menerima hasil ini di dalamnya. Sebagai ahli Vingot Body Refiner, kecepatannya sudah luar biasa. Tapi Ironwood Zan telah menggunakan 2 segel dao berturut-turut segel tubuh ringan, dan segel gerakan ilahi. Walaupun segel ini hampir tidak berharga seperti Tracheles Jimat, mereka masih mampu membuat kecepatan Ironwood Zan meningkat secara eksplosif. Ning tidak memiliki segel dao sekarang. Selain itu, bahkan jika dia memilikinya, dia tidak akan dapat menggunakannya, karena segel dao dan harta sihir semuanya membutuhkan seseorang untuk memiliki Xiantian Qi untuk menggunakannya. Astaga! Astaga! Ironwood Zan melarikan diri dari area formasi energi kembar Yin Yang, mendahului Ning, menyebabkan Ning tidak dapat menggunakan Water Flame Lotus untuk melawannya. Ini karena Water Flame Lotus dibentuk melalui kemampuannya untuk mengendalikan api dan air, tetapi ada batas seberapa jauh Xiantian Vingot dapat mempertahankan kendali. Pada jarak yang terlalu jauh, kontrol tidak akan mungkin lagi dilakukan. Hahaha, Ironwood Zan menghela nafas lega. Tanpa ancaman dari Water Flame Lotus, dan setelah menarik diri dari Ning, dia akhirnya santai. Tapi kemudian, dia dipenuhi dengan kebencian. Kebencian untuk Jining ini. Bagaimanapun, dia telah kehilangan formasi energi kembar Yin Yang. Bocah klan Ji, merasa bahagia untuk saat ini. Saya pasti akan melaporkan ini kepada leluhur, dan juga ke Gunung Snow Dragon. Klan Ji adalah musuh bebuyutan dari klan Ironwood-ku dan juga Gunung Snow Dragon. Monster sepertimu adalah seseorang yang akan dibasmi oleh Gunung Snow Dragon dan klan Ironwood-ku secepat mungkin. Hati Ironwood Zan dipenuhi dengan kebencian. Ironwood Zan bergerak secepat sinar asap biru, melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Tepat pada saat itu,
Banyak pohon besar dan tinggi di depannya tiba-tiba mulai tumbang di depannya, benar-benar menghalangi jalan di depan Zan. Beberapa dari pohon-pohon itu bahkan terbang di udara ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Apa yang sedang terjadi? Wajah Ironwood Zan kehilangan semua warna. Dengan gelombang kuat cambuk anggur hitamnya, dia mengubahnya menjadi serangkaian sinar cahaya, mengiris ke arah beberapa pohon yang terbang ke arahnya. Seolah-olah mereka telah dipotong, batang pohon besar terbelah dua, tetapi kecepatan Zan juga berkurang. Hua, dari segala arah, banyak cabang, batang pohon, dan bahkan batu-batu besar dan bongkahan tanah mulai berterbangan, dengan liar melemparkan diri ke Ironwood Zan. Apa? Apa yang terjadi? Zan benar-benar terpana. Batu-batu besar, cabang-cabang, pohon-pohon ini, mengapa mereka semua terbang ke arahku? Zan belum pernah mendengar hal seperti ini. Bahkan seorang murid Zifu hanya akan bisa terbang dengan harta sihirnya sendiri dengan berdiri di atasnya, lalu memerintahkan harta sihir untuk terbang. Bahkan murid Zifu tidak mampu membuat benda biasa terbang seperti ini. Batu-batu besar dan batang pohon yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, menabrak Zan dan memaksa kecepatannya berkurang. Ironwood Zan, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Dari belakang, sinar cahaya lain melesat ke arahnya. Itu Jining, dan Jining meneriakinya. Bagaimana Anda mencapai ini? Zan berteriak sambil membelah pepohonan, berharap bisa terus melarikan diri, tetapi di bawah serangan bumi, batu-batu besar, dan batang pohon di sekitarnya, dia tidak bisa berlari dengan kecepatan tinggi sama sekali. Jining hanya tersenyum. Benar, dia telah mencapai ini. Saat itu, setelah Zan menggunakan segel gerakan ilahi, dan segel tubuh ringan, dia hampir melarikan diri. Secara alami, Jining menjadi putus asa. Pada saat panik, Ning telah menemukan bahwa gelombang pikirannya yang kuat menyebabkan bahkan air kolam dan bumi bergetar. Dia bisa dengan jelas merasakan bagaimana kesadarannya tampaknya telah menjadi tangan yang tidak terlihat, mampu menggenggam pohon dan lumpur di dekatnya, serta semua hal lainnya. Kehendak ilahi. Ning langsung dipenuhi dengan gelombang kegembiraan liar. Ketika jiwa menjadi sangat kuat, beberapa hal aneh akan terjadi. Secara umum, murid Zifu mampu membelah pikiran mereka. Secara umum, ahli Wan Xiang mampu, kehendak ilahi. Taois primal mampu membuka mata surga, dan memanfaatkan indera ilahi mereka. Teknik visualisasi sangat langka dan misterius. Di klan Ji, tidak ada yang pernah mendengar yang namanya teknik visualisasi. Jika seseorang ingin memperkuat jiwanya, umumnya, satu-satunya metode adalah melatih kemauan mereka, bermeditasi pada Dao, dan memperkuat tubuh terlebih dahulu, kemudian jiwa. Pelatihan Jining sesuai dengan lukisan Hua sudah hampir mencapai batas. Malam pencerahan terhadap Dao itu sangat bermanfaat bagi jiwanya. Setelah mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang Dao, api dan air kemudian turun dari langit, memberinya tubuh Vingot. Saat tubuh tumbuh lebih kuat, jiwa akan menguat sekali lagi. Tanpa disadari, jiwa Ning telah mencapai tingkat kemampuan, kehendak ilahi. Hanya saja, dia tidak tahu itu sampai Ironwood Zan melarikan diri. Putus asa, Ning secara tidak sadar telah menyebabkan tekadnya mempengaruhi air dan bumi, yang membuatnya menyadari apa yang telah dia capai. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Ning menggunakan kehendak ilahi untuk mengendalikan hal-hal di dekatnya, menyebabkan pohon-pohon di dekatnya, lumpur, dan batu mengelilingi Zan. Mungkinkah ini tidak dilakukan oleh anak dari klan Ji ini? Apakah ada praktisi yang sangat kuat dari jalan immortal yang, melihat bakat anak ini, telah memutuskan untuk membantunya? Ironwood Zan tidak dapat melarikan diri, berusaha sekuat tenaga. Dia merasa panik dan ketakutan. Teratai api air, tatapan Ning terfokus padanya. Kelopak lotus api besar muncul di atas Ironwood Zan, sementara kelopak lotus air besar muncul di bawah Ironwood Zan. Pada saat yang sama, keduanya perlahan mulai berputar. Saya tidak tahu tetua mana yang hadir. Ironwood Zan memanggil dengan keras, sambil memperlihatkan segel Dao di tangannya. Segel Dao ini berubah menjadi berlian ilusi, lalu menghilang ke dalam tubuhnya, dan tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya keemasan redup. Saya adalah murid dari klan Ironwood, dan saya juga berhubungan baik dengan Gunung Snow Dragon. Berhentilah berjuang. Ning yang sebelumnya jauh telah tiba. Anak dari klan Ji. Cahaya keemasan di tubuh Ironwood Zan bergetar dan bergoyang. Dia berulang kali, dengan kejam memutar-mutar Blackwood Vinyuhip di tangannya, yang dengan cepat memanjang saat terbang menuju Ning. Ning memegang pedang di masing-masing tangan. Dia secepat kilat. Pedang Dark North di tangan kirinya menggunakan teknik kedap air. Segera setelah Blackwood Vinyuhip menyentuh pedang Dark North, pedang itu secara alami melilitnya,
Tapi Ning secara sukarela mulai memutar pedang kirinya. Blackwood Vinyuhip melilitkannya berkali-kali, dan pada akhirnya, tangan kiri Ning benar-benar mampu merebut Ironwood, kebun anggur. Desir, tangan kanan Ning mencapai tingkat yang lebih cepat. Merusak. Zan meraung keras sambil menarik Blackwood Vinyuhip, tapi dia tidak bisa menganggarkannya sama sekali. Tidak, aku tidak bisa mati di sini. Aku tidak bisa mati untuk anak kecil dari klan Ji ini. Merasakan kematian semakin dekat, Ironwood Zan menjadi lebih gila. Dia bahkan melepaskan Ironwood Vinyuhip di tangannya. Memutar kepalanya, dia terus melarikan diri. Bang! Perlahan-lahan dihancurkan oleh Water Flame Lotus, cahaya keemasan di tubuhnya akhirnya retak dan bubar. Ah! Pakaian Ironwood Zan langsung digiling menjadi debu oleh Water Flame Lotus, memperlihatkan tubuhnya, yang mulai menghitam. Dia mengeluarkan jeritan kesakitan. Desir, tetesan hujan menembus langsung ke dahi Zan. Dan kemudian, Water Flame Lotus menghilang. Ning menarik pedangnya, diam-diam menatap Zan kayu besi yang hangus. Mata Ironwood Zan melotot. Bahkan alisnya hilang, sementara di dahinya ada lubang berdarah. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kemarahan. Dia tidak membayangkan bahwa dia akan mati di tangan pemuda ini. Dalam hatinya, dia bahkan lebih membenci Penatua, yang telah menghalangi pelariannya. Jika bukan karena praktisi yang lebih tua itu, dia pasti bisa melarikan diri. Praktisi abadi. Ning berkata pada dirinya sendiri dengan lembut, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang hening. Akhirnya, dia menjadi makhluk hidup Xiantian. Bahkan ahli yang terkenal dan kuat di dunia, Ironwood Zan, telah mati di hadapan kekuatannya. Meskipun aku bereinkarnasi ke dunia fana, Ning menggeram dalam hatinya. Mengandalkan usahaku sendiri, aku masih bisa menjadi makhluk hidup Xiantian. Dan itu baru permulaan. Awal dari diriku sendiri, Jining. Pengalaman kehidupan masa lalunya. Semua yang dia lihat dalam hal ini. Mereka semua membiarkan Ning memiliki hati yang dipenuhi dengan dorongan yang tak tertandingi untuk tumbuh lebih kuat. Dorongan untuk mengendalikan nasibnya sendiri. Untuk tidak dikendalikan oleh orang lain, untuk tidak dikendalikan oleh takdir. Ini baru permulaan. Ning mengambil beberapa langkah ke depan, berjalan ke mayat Zan. Hanya dengan berpikir, embusan api langsung mengubah mayat Zan menjadi abu, hanya menyisakan sebuah Amguard dan Blackwood Vinyuhip. Oh, Amguard dan cambuk keduanya terbang ke tangan Ning. Ning memeriksa mereka dengan hati-hati. Jadi pelindung lengan ini sebenarnya adalah harta sihir tipe penyimpanan. The Blackwood Vinyuhip juga merupakan harta ajaib. Ning kembali. Dia kembali ke kolam, mengumpulkan 8 bendera formasi energi kembar Yin Yang itu. Bendera-bendera itu semuanya sangat gelap dan abu-abu, namun memancarkan gelombang. Harta karun ajaib, segel Dao. Semuanya hanya dapat digunakan ketika seseorang setidaknya berada di level Xiantian sebagai Ki Refiner. Ning mengumpulkan semua hal ini ke dalam kalestonenya. Saya pertama-tama harus mencapai level Xiantian sebagai Ki Refiner juga. Ning membersihkan daerah sekitarnya. Adapun mayat Bian Tiger dan Ironwood Zan, dia mengubah semuanya menjadi abu. Ning sekali lagi melanjutkan meditasinya di tepi kolam renang, karena dia merasa bahwa melatih ki-nya ke tingkat Xiantian akan sangat mudah. Malam setelah pertempuran itu, Ning masih duduk dalam posisi lotus di tepi kolam, dan untuk saat ini, dantian di tubuhnya mulai berubah dan bergemuruh. Benang asli ki yang kuat mulai berputar dan kemudian mengembun menjadi tetesan cairan. Satu tetes ki mulai memadat, dan tubuh Ning juga mulai menarik kabut yang menyelimuti dirinya. Jadi aku akan menerobos. Ning tersenyum. Ketika dia berada di dalam rahim, meridiannya telah rusak. Jika dia mengandalkan Ki Refining untuk mencapai level Xiantian, itu akan sangat sulit. Tapi setelah mencapai tingkat Xiantian melalui Scarlet Diagram of Ning Shining Heavens, seluruh tubuh Ning telah diubah menjadi tubuh Vingod sejati oleh Lunar True Water dan Solar True Evire dari Solar Star Sun dan Lunar Star Moon. Karena seluruh tubuhnya telah diubah, tubuh fananya telah diubah menjadi tubuh Vingod, dan meridiannya telah dibuat ulang juga. Saat ini, jaringan meridian Ning telah disempurnakan dan tidak bercacat. Saluran meridian jauh lebih lebar daripada kebanyakan penyuling Ki Xiantian. Selain itu, Ning memiliki tingkat pencerahan yang sangat tinggi, jadi tentu saja, dia sekarang akan menerobos. Harta karun sihir tipe penyimpanan. Ning memegang Amguard sambil mengaktifkan ki di tubuhnya. Dia dengan cepat berhasil mengikatnya. Harta karun sihir tipe penyimpanan dan kalestone alami benar-benar berbeda. Ning langsung merasa sangat gembira. Amguard ini memiliki ruang penyimpanan yang sangat besar. Di dalam area kekacauan, ada area penyimpanan dengan lebar puluhan meter. Ada banyak barang di dalamnya juga, seperti pakaian, makanan, emas, dan barang lainnya.
Barang yang paling berharga adalah 8 segel Dao itu. Mereka perlahan-lahan dikumpulkan oleh Ironwood Zan selama bertahun-tahun. Hari ini, dia telah menggunakan 3 dari mereka dalam satu napas, tetapi dia masih mati pada akhirnya. Sayangnya tidak ada harta sihir lainnya. Ning menggelengkan kepalanya. Tetap saja, ini seperti yang dia harapkan. Bentuk kehidupan Xiantian sudah cukup beruntung hanya memiliki 2 atau 3 harta sihir. Busur ini cukup bagus. Dengan membalik tangannya, Ning mengambil busur besar sederhana tanpa hiasan dari dalam harta sihir tipe penyimpanan. Ini seharusnya busur yang biasanya digunakan Ironwood Zan. Setelah mencapai level Xiantian, saya membutuhkan busur yang bagus. Saat dia menerapkan kekuatan padanya, kekuatan mengerikan seperti Vingot yang dia miliki dengan mudah menarik busurnya. Anak baik, Ning memuji, lalu dia memperhatikannya dengan baik. Busur memiliki 2 hal yang digambar di atasnya yang tampak seperti karakter, Jia Yong. Nama ini membuat Ning bingung. Seharusnya nama pemanah yang membuat busur ini, kurasa. Saat aku kembali ke kota prefektur barat, aku akan menukar Blackwood Vinyuhip ini dengan harta sihir lainnya. Jining mengumpulkan semuanya, sangat senang. Tanpa mengalami dingin yang membekukan tulang, bagaimana seseorang bisa merasakan aroma harum bunga yang menyerang hidung. 4 tahun melatih pedang. Setelah pelatihan sampai sekarang, saya telah menerobos dan akan memasuki dunia baru. Saya kira ini dianggap sebagai akhirnya mencium aroma harum bunga prem yang menyerang hidung. Terobosan ini mengakibatkan dia mencapai tingkat Xiantian di kedua Qi dan sebagai Vingot. Bahkan jiwanya telah mencapai tingkat kehendak ilahi. Dan petunjuk pemahaman tentang Dao sejati yang dia peroleh di sisi kolam telah memungkinkan dia untuk mengembangkan serangan pamungkas, Water Flame Lotus. Oh, benar, dan itu dia. Ning menarik napas, membiarkan dirinya tenang. Saat dia melakukannya, dengan sangat serius, dia mengeluarkan buku yang diberikan ibunya, buku pedoman rahasia paling berharga yang dimiliki ibunya, yang dilarang ibunya untuk diajarkan kepada anggota klan Ji lainnya. Dia telah memberitahunya bahwa dia hanya akan menggunakannya setelah mencapai level Xiantian. Ning dengan hati-hati melihat sampul emas buku itu, dan keempat karakter di sampulnya teknik penghindaran sayap angin. Dan kemudian, Ning membuka buku itu dan mulai membaca. Windwing Evasion adalah akar dan fondasi bagi klan Yuchi kami. Itu tidak untuk ditransmisikan ke orang luar. Saat membuka halaman daun emas, ini adalah baris karakter pertama, yang menyebabkan Jining tercengang. Klan Yuchi. Ibunya adalah Yuchi Snow. Mungkinkah ini berarti ibunya berasal dari klan Yuchi? Di tanah yang luas ini, mereka yang lahir dalam keadaan miskin dan tidak memiliki nama klan yang baik hanya akan secara acak memilih nama untuk diri mereka sendiri. Seperti, Blacktooth, Blackstone, Ironhead, Del. Secara umum, hanya besar skala klan memiliki nama keluarga yang tepat. Ibu tidak pernah menyebut klan Yuchi kepadaku. Ning berkata pada dirinya sendiri. Saya adalah anak ibu, dan dengan demikian saya dapat dianggap memiliki darah klan Yuchi di pembuluh darah saya. Tapi sebenarnya, saya hanya setengah dari anggota klan Yuchi. Namun, ibu masih mengajarkan ini padaku. Namun, dari kelahiranku sampai hari ini, aku belum pernah mendengar tentang klan Yuchi. Jumlah buku yang telah dibaca Ning hanya bisa digambarkan sebagai banyak. Tapi di buku-buku itu tidak ada catatan tentang klan Yuchi, yang berarti klan Yuchi bukanlah klan dari daerah sekitarnya. Itu masuk akal. Ibu dan ayah bertemu di Laut Utara Gelap yang jauh, dan kemudian mereka pergi berpetualang bersama. Aku belum pernah mendengar ibu membahas klan Yuchi. Mungkin ibu meninggalkan klan, atau mungkin klan Yuchi runtuh. Lupakan saja, itu tidak penting sekarang. Ning menunduk, terus membaca. Buku ini menjelaskan secara rinci sejarah teknik Windwing Evasion. Nenek moyang klan Yuchi, Yuchi Anton, terlahir sebagai budak. Suatu ketika berburu di gunung, dia menyelamatkan seorang anak yang terluka parah. Dia telah bekerja keras untuk merawat anak ini, dan anak itu perlahan pulih. Hanya setelah setengah tahun anak itu mengungkapkan identitas aslinya, ternyata, orang yang tampak seperti anak-anak ini, pada kenyataannya, adalah seorang dewa surgawi yang telah berlatih selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah lama melarikan diri dari 3 alam. Kali ini, dia mengalami bencana besar, dan dengan demikian dia telah menggunakan semua kemampuannya untuk melarikan diri ke gunung ini, tetapi pada saat itu, dia menjadi tidak berdaya. Jika dia bertemu dengan monster kecil biasa, dia mungkin akan dimakan. Anak ini menamakan dirinya Suhuan, dan mengklaim bahwa dia telah menjadi seorang immortal di era Vingot. Dan kemudian, immortal bernama Suhuan ini telah mengajarkan metode pelatihan Anton.
Siapa yang mengira bahwa Anton sebenarnya lebih berbakat dalam metode pemurnian tubuh Vingat Suhuan telah tinggal di sisi Anton selama 100 tahun, dengan hati-hati mengajarinya, sementara pada saat yang sama mengirimkan kepadanya kemampuan suci, Windwing Evasion. Dan kemudian, Suhuan berkata, nasib karma kita telah berakhir. Saya harap Anda akan membentuk. Dan kemudian, dia telah terbang jauh. Keabadian surgawi. Ning terkejut. Kemampuan ilahi. Ini. Bahkan di kerajaan Netherworld, menurut apa yang dikatakan Lord of Chui Manor, para prajurit surgawi dan jenderal dari alam surga, setelah memperoleh teknik visualisasi seperti Nuwa Painting, harus mengalami kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya sebelum menjadi Celestial Immortal. Tanda seru. Di dinasti Grensia, mungkin 1.000.000 tahun akan berlalu tanpa seorang Celestial Immortal dilahirkan. Mereka benar-benar makhluk yang telah melampaui 3 alam, yang tidak lagi terikat oleh batasan kerajaan Netherworld atau pengadilan surgawi. Mereka adalah dewa yang melakukan sesuka mereka. Siapa sangka nenek moyang klan Yuchi dari ibu memiliki sejarah seperti ini. Ning merasa terguncang. Sejarah ini jauh lebih luar biasa daripada klan Ji kita. Selain itu, Windwing Evasion adalah kemampuan suci. Ning tidak bisa bernapas. Apa itu? Kemampuan ilahi. Beberapa kemampuan ilahi yang lebih terkenal, termasuk Kuafusun Chaser, 72 transformasi, 3 kepala, 6 lengan, Haoyi menembak matahari. Ini adalah kemampuan alami yang dikembangkan oleh Vingats kuno yang perkasa. Hanya kemampuan ini yang bisa digambarkan sebagai kemampuan ilahi. Hanya penyuling tubuh Vingot yang bisa melatih mereka, dan hanya setelah mencapai level Zifu mereka bisa memulai pelatihan mereka. Setiap kemampuan ilahi sangat berharga. Banyak penyuling tubuh Vingot, setelah mencapai tingkat murid Zifu, jelas mampu mempelajari kemampuan ilahi, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Kemampuan Divine seharusnya hanya dapat digunakan pada tahap Zifu. Tetapi ibu menginstruksikan saya untuk mulai belajar pada tahap Xiantian. Mengapa demikian? Ning terus membaca informasi rinci mengenai metode pelatihan untuk Windwing Evasion. Hua, membolak-balik halaman emas lain muncul di hadapannya, tetapi jelas, halaman emas ini agak berbeda dari halaman sebelumnya. Halaman emas ini masih memiliki sedikit cahaya bintang yang bersinar darinya, dan ada diagram terukir di atasnya. Itu adalah rok raksasa yang sedang terbang. Sesekali ia melebarkan sayapnya. Kadang-kadang, itu tenggelam. Kadang-kadang, itu terbang melintasi 9 surga. Kadang-kadang, itu tenggelam ke laut. Kadang-kadang, itu mendarat di tanah. Kadang-kadang, itu menggali jauh ke dalam bumi. Ning tidak bisa membantu tetapi merasa terpengaruh oleh diagram ini. Seolah-olah dia telah melihat seekor rok yang sangat besar sedang terbang. Selain itu, rok besar dalam diagram ini ditutupi oleh bintik-bintik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan bintik-bintik cahaya bintang ini, tampak seperti kekuatan suci yang mengalir melalui bagian-bagian penting dari tubuh rok yang agung. Bintik-bintik cahaya tampaknya terfokus pada sepasang sayap. Rok yang agung membentangkan sayapnya, dan terbang sejauh 100.000 kilometer. Inilah yang Guru Suhuan katakan kepada saya. Sayangnya, saya terlalu jauh dari level itu. Keturunan klan Yuchi saya harus fokus pada pelatihan teknik Windwing Evasion ini. Saya berharap suatu hari, salah satu dari mereka akan dapat mencapai tingkat kemampuan ilahi tertinggi. 81 diagram rok dari Windwing Evasion memiliki rahasia mendalam yang tersembunyi di dalamnya. Itu harus direnungkan. Manfaatnya tidak terbatas. Windwing Evasion dibagi menjadi beberapa lapisan dan level. Begitu kekuatan suci dalam tubuh seseorang mencapai tingkat kemampuan untuk mengembun menjadi sepasang sayap, barulah seseorang dapat dianggap telah mengembangkan kemampuan ilahi. Namun, Windwing Evasion tetap merupakan teknik ilahi, dan itu akan sangat diinginkan oleh beberapa suku yang sangat kuat dari dinasti Grensia. Keturunan klan saya benar-benar harus menggunakan harta sihir tipe sayap di samping kemampuan ilahi ini. Jadi, mereka tidak hanya dapat mengandalkan kekuatan harta sihir untuk terbang lebih cepat, mereka juga dapat mencegah orang lain mengetahui keberadaan kemampuan ilahi ini. Ning menutup buku. Hanya setelah waktu yang lama dia bisa tenang. Ibuku benar-benar memiliki latar belakang yang luar biasa. Ning mengerutkan kening. Tapi yang jelas, meskipun setiap halaman buku ini berwarna emas, kertas dari 81 diagram rok itu berbeda dari halaman lainnya. Selain itu, diagram ajaib seperti itu kemungkinan besar ditinggalkan oleh immortal itu, Suhuan, sendiri. Suhuan abadi, meskipun mengajarkan Windwing Evasion, kemungkinan besar hanya meninggalkan satu salinan. Dengan kata lain, klan Yuchi seharusnya hanya memiliki satu manual rahasia.
Ning berhipotesis. Meskipun ini adalah pertama kalinya melihat 81 diagram rock, Ning merasa sangat yakin bahwa 81 diagram rock ini memang mengandung rahasia tak terbatas. Itu adalah perasaan yang sama yang dia miliki ketika dia mendapatkan wawasan tentang Dao, perasaan rahasia yang sangat dalam. Kemungkinan besar, hanya orang yang telah mencapai tingkat pelatihan tertinggi dalam kemampuan ilahi ini yang mampu mengukir dan menariknya ke bawah. Leluhur Yuchi hanya memiliki satu salinan manual rahasia ini, tetapi ibuku memilikinya. Ning merenung. Mungkinkah klan Yuchi dihancurkan? Atau ada alasan lain? Meskipun dia merasa agak khawatir dengan kerabat ibunya, dia tidak pernah memiliki ikatan apapun dengan klan Yuchi, dan Ning dengan cepat berhenti memikirkannya. Aku perlu merenungkan ini dengan hati-hati. Bulan menggantung tinggi di atasnya, Ning diam-diam duduk di sisi kolam, membalik-balik dan melihat diagram rock. Windwing Evasion dibagi menjadi beberapa level berbeda. Hanya setelah kekuatan ilahi seseorang mampu membentuk sayap, seseorang dapat dianggap telah mengembangkan kemampuan ilahi. Namun, persyaratan untuk Divine Power sangat tinggi hanya seorang murid Sifu yang mampu melakukannya. Ibuku menyuruhku mulai membacanya di tingkat Xiantian. Ning tertawa. Meskipun aku tidak bisa menggunakan Divine Power untuk membentuk sayap, 81 diagram rock berisi rahasia dan misteri yang tak terbatas. Setelah saya mendapatkan wawasan tentang mereka, itu masih akan sangat bermanfaat bagi tubuh saya. Ning sudah mendapatkan petunjuk tentang arti sebenarnya dari Dao. Semakin tinggi tingkat pencerahan seseorang, semakin mudah seseorang dapat mengatakan bahwa 81 diagram rock berisi kebenaran tak terbatas, dan bahkan lebih banyak misteri tak terbatas. Secara alami, dia akan bermeditasi secara intensif. Waktu berlalu, gagak emas jatuh, kelinci bulan bangkit. Satu hari berlalu demi satu. Ning tetap berada di dalam hutan pegunungan itu, sepenuhnya fokus pada Windwing Evasion. Tubuhnya melintas di hutan pegunungan berkali-kali, dan gerakannya membawanya semakin jauh setiap kali, dengan kecepatan lebih cepat dan lebih cepat, dengan lebih mudah setiap kali. Saya sudah berlatih di sini selama lebih dari sebulan. Ning tiba-tiba tersadar saat dia menatap matahari di langit. Jika aku tidak kembali, kemungkinan besar Autumn Leaf dan yang lainnya akan dengan panik melapor kembali ke kota prefektur barat. Waktunya untuk kembali. Ning mengungkapkan senyum di wajahnya. Beralih untuk melihat ke area sekitarnya, dia melihat bahwa kolam itu setenang biasanya, dan rumput air di kolam itu masih terus bergerak perlahan. Dalam sebulan terakhir ini, saya telah meningkat secara dramatis. Ning merasa sangat senang. Baik Diki, sebagai Fin God, jiwanya, atau bahkan kemampuan divine yang baru dipelajarinya, Windwing Evasion, dia telah meningkat pesat. Waktu untuk pergi. Ning langsung melompat. Astaga, seperti gambar buram, atau seperti burung yang sedang terbang, dia langsung terbang sejauh 1 kilometer. Kecepatannya sekarang lebih cepat daripada ketika Ironwood Zan secara bersamaan menggunakan segel tubuh ringan dan segel gerakan ilahi. Di suku terpencil di hutan belantara, ada banyak kamar batu yang terbalik. Suku itu dalam keadaan sunyi. Jelas, semua anggota suku telah pergi sejak lama. Ini adalah tempat yang ditinggalkan. Tetapi di tepi suku, ada beberapa lusin rumah batu yang benar-benar bersih, di mana sekelompok penjaga lapis baja hitam berkumpul bersama. Autumn Leaf duduk di bangku batu, diam-diam menatap ke kejauhan sambil menunggu. Sebelumnya, karena kemunculan di Remonster, Serpentwing, di Serpentwing Lake, Jining segera memimpin Autumn Leaf dan Mou keluar dari Metal Stone Tribue, tapi setelah event Serpentwing mereda, Ning mengizinkan Autumn Leaf dan Mou untuk tinggal sementara di sini dengan penjaga lapis baja hitam ini. Wilayah yang dikuasai klan Ji terlalu luas. Dengan demikian, mereka memiliki regu penjaga lapis baja hitam yang tersebar di seluruh wilayah mereka. Kapanpun mereka dibutuhkan, mereka dapat segera berkumpul sambil mengejutkan dan membuat kagum suku yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Muda, Autumn Leaf berdiri dalam kegembiraan yang mengejutkan. Penjaga lapis baja hitam itu dan Mou juga menoleh untuk melihat. Mereka melihat dari kejauhan sosok kabur muncul dalam sekejap di dalam rumah-rumah suku yang hancur itu, lalu tersenyum dan berjalan ke arah mereka. Hah? Autumn Leaf sedikit terkejut. Dia tahu bahwa tuan mudanya, yang berjalan ke arahnya dari jauh, agak berbeda. Seluruh tubuhnya tampak memancarkan aura yang akrab, seolah-olah esensi dari langit dan bumi ada di dalam dirinya. Tapi tentu saja, hanya dia, yang telah berada di sisi Ning sejak dia masih muda, mampu melihat banyak perubahan kualitatif kecil di Ning. Tuan Muda, Mou melangkah maju untuk memberi hormat. Tuan Muda, kelompok penjaga lapis baja hitam di dekatnya semuanya berlutut. Buat persiapanmu.
Sudah waktunya bagi saya untuk kembali. Jining tertawa saat dia berbicara. Daun musim gugur terkejut. Pergi. Kembali. Pertama ke Danau Serpent Wing, mata Ning memiliki sedikit antisipasi flash melalui mereka. Dalam perjalanan petualangan ini, dia telah memutuskan sejak lama bahwa setelah menerobos dan menjadi makhluk hidup Xiantian, dia akan berurusan dengan Serpent Wing. Meskipun Serpent Wing saat ini telah menembus ke tingkat puncak Xiantian, Ning masih sepenuhnya percaya diri. Tuan muda, Anda, daun musim gugur mengungkapkan ekspresi terkejut dan senang. Secara alami, dia tahu bahwa Ning berencana untuk berurusan dengan Serpent Wing segera setelah dia menerobos ke tingkat bentuk kehidupan Xiantian. Benar, Ning mengangguk. Autumn Leaf sangat berhati-hati. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk berulang kali. Mou, cepat, kumpulkan barang-barang kita. Kami sedang menuju keluar. Beberapa saat kemudian, Ning, daun musim gugur, dan Mou, mengendarai 3 binatang hitam, meninggalkan suku yang hancur ini. Di padang rumput yang sunyi, 3 binatang hitam berlari kencang dengan kecepatan tinggi. Ning dan yang lainnya memiliki ekspresi kegembiraan yang tak tertahankan di wajah mereka. Tidak peduli apa, mereka akhirnya pulang dari wilayah perbatasan Eastmount Marsh. Mereka semakin dekat dan lebih dekat ke kota prefektur barat. Tuan muda, daun musim gugur memanggil. Jining melihat ke arahnya. Autumn Leaf buru-buru berkata, dalam perjalanan ke Serpent Wing Lake ini, kita akan melewati suku Blacktooth Springgrass. Bagaimana kalau kita mengunjunginya di suku Blacktooth? Sudah lama sejak aku melihatnya. Aku sangat merindukannya. Rumput musim semi. Ning terkejut, dan di dalam hatinya, gelombang kerinduan muncul juga. Autumn Leaf dan Springgrass telah menemaninya sejak dia masih muda. Mereka sudah seperti saudara perempuan baginya. Awalnya, meskipun tidak mau berpisah darinya, dia tidak ingin membuat rumput musim semi merasa sedih. Itulah sebabnya dia mengizinkannya untuk bersama ayahnya lagi. Sekarang rumput musim semi tiba-tiba disebutkan, Ning tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit kegembiraan serta antisipasi. Baik, ayo berkunjung di jalan. Terima kasih, Tuan Muda. Autumn Leaf buru-buru berkata dengan rasa terima kasih. Aku juga ingin pergi. Ning tersenyum, dan saat dia melakukannya, dia menamparkan binatang hitam itu di kepalanya, memerintahkannya untuk mengubah arah sedikit. Meskipun secara teori mereka mengunjungi suku Blacktooth, dalam perjalanan ke Danau Serpent Wing, sebenarnya, itu masih merupakan jalan memutar yang panjang. Di gua gunung yang agak terbuka di bawah dinding gunung, dengan banyak pagar kayu besar di dekatnya. Ada beberapa baju besi yang digantung di mulut gua, sementara ada juga beberapa binatang berbulu panjang yang digantung di pohon. Beberapa pria bertubuh kekar, tubuh bagian atas mereka terbuka, dengan santai mengobrol sambil duduk, memanggang daging binatang. Di pintu masuk gua, 10 penjaga lapis baja hitam berjaga-jaga. Seseorang akan datang. Salah satu penjaga lapis baja hitam memanggil dengan keras, dan orang-orang yang sedang makan itu menoleh untuk melihat. Salah satu dari mereka, seorang pria berterbuka dada, berdiri dan berjalan, sedikit mengernyit saat dia melihat ke atas. 3 sosok berjalan dengan kecepatan tinggi dari dalam hutan pegunungan. Melihat bahwa itu adalah 3 orang yang mengendarai binatang hitam, mereka segera santai. Wajah pria berterbuka dada itu segera berubah, dan dia buru-buru memanggil, Tuan muda telah tiba, jadi mengapa kamu belum memberi hormat? Cepat, kalian semua, bangkit. Setelah berbicara, dia segera bergegas ke depan, berlutut di pintu masuk. Dengan sangat hormat, dia memanggil, Tuan muda. Baik pria lapis baja maupun pria dengan dada terbuka semuanya datang dan berlutut sambil memanggil, Tuan muda. Bangkit. Dengan flip, Ning turun dari binatang hitam, menertawakan pemimpin penjaga lapis baja hitam ini. Kau pernah bertemu denganku sebelumnya. Dia telah bersiap untuk mengeluarkan lencananya sekarang. Aku, Wu Zan, beruntung di masa lalu. Sosok heroik memiliki wajah bekas luka, dan tubuhnya dibangun dengan kuat. Tuan muda, di masa lalu, ketika Anda berdebat dengan prajurit Ninevang, saya pernah berdebat dengan Anda, Tuan muda. Jadi, saya langsung bisa mengenali Anda, Tuan muda. Di belakangmu seharusnya ada nona daun musim gugur, pelayanmu, Tuan muda. Aku juga mengenalinya. Ning tertawa. Jadi itu alasannya. Di masa lalu, dia sering berdebat dengan prajurit Ninevang, dan banyak prajurit Ninevang dari penjaga lapis baja hitam telah berdebat dengannya. Tidak aneh baginya untuk bertemu dengan salah satu dari mereka yang ditempatkan di luar. Aku perlu menanyakan sesuatu padamu, kata Ning. Ini ada hubungannya dengan Serpent Wing Lake. Datang, mari kita bicara di dalam.
Iya, Kapten Wuzan ini segera berkata. Tuan muda, silakan ikut dengan saya. Wuzan membimbing Ning ke dalam, menuju ruang batu yang luas. Beberapa waktu yang lalu, Serpent Wing mengamuk tidak terlalu jauh dari kita. Bahkan kami menderita beberapa dampak. Wuzan menghela nafas tertawa. Pada saat ini, penjaga lapis baja hitam lainnya datang dengan sepiring buah-buahan. Ning santai mengambil buah dan mengambil 2 gigitan. Dia bahkan datang ke tempatmu. Tidak, jika dia melakukannya, kita pasti sudah mati. Wuzan menggelengkan kepalanya. Namun, pada saat itu, kami semua ketakutan. Di hadapan Serpent Wing, kami penjaga lapis baja hitam tidak akan bisa melawan sama sekali. Meskipun kami berhasil menghindari bencana itu, banyak suku menderita bencana. Saya hanya bisa menggunakan kata sengsara untuk menggambarkan apa yang terjadi pada mereka. Saat itu, kami berharap Serpent Wing akan dieksekusi oleh klan Ji kami, tapi sayangnya. Ning mengangguk. Pada akhirnya, Poisoned Ridge telah menengahi dan terlibat dalam negosiasi dengan klan Ji, dengan hasil bahwa Serpent Wing hanya harus dikurung di dalam Serpent Wing Lake selama 1 abad. Apakah Serpent Wing berada di Danau Serpent Wing sepanjang waktu? Ning bertanya. Juga, apakah dia di dasar Danau Serpent Wing, atau di Pulau Tengah? Dasar danau, tentu saja. Wuzan berkata dengan tergesa-gesa. Bagaimana dia bisa berani tinggal di pulau itu? Dia takut klan Ji kita akan bertindak melawannya. Dasar danau. Ning tampaknya telah memikirkan sesuatu. Tampaknya tidak mudah baginya untuk membunuh Serpent Wing. Wuzan, Ning bertanya, apakah kamu tahu tentang suku yang dikenal sebagai suku Blacktooth? Suku Blacktooth. Wuzan mengangguk. Saya mengenal mereka, tentu saja saya mengenal mereka. Pemimpin suku Blacktooth adalah orang yang sangat terampil. Dia berhasil menemukan suku baru. Tidak ada orang biasa yang mampu mendirikan suku baru. Sayangnya, banyak suku yang dilukai oleh Serpent Wing memiliki suku Blacktooth di antara jumlah mereka. Apa? Wajah Ning berubah secara dramatis. Hatinya bergetar. Mungkinkah, berdasarkan apa yang dia ketahui, awalnya, bahkan sebelum Serpent Wing menyerangnya, Serpent Wing telah menghancurkan sebuah suku kecil. Semua orang di suku itu telah mati. Pada akhirnya, hanya melalui pemeriksaan mayat para korban yang malang itu, ditentukan bahwa Serpent Wing adalah pembunuhnya. Apakah suku Blacktooth masih ada? Ning bertanya buru-buru. Memang, Wuzan mengangguk. Kali ini, Serpent Wing menyebabkan bencana di mana-mana. Dia akan pergi ke sebuah suku, melakukan pembantaian, lalu pergi. Itu tidak mencoba untuk menghapus semua orang. Lagi pula, untuk memusnahkan seluruh suku akan membutuhkan lebih banyak waktu dan memudahkan makhluk hidup Xiantian klan Ji kita untuk mengejar ketinggalan. Tetapi meskipun suku Blacktooth tidak musnah, lebih dari setengah anggota sukunya meninggal. Ini benar-benar mengerikan. Lebih dari setengah. Hati Ning mulai mengepal. Apakah kamu tahu rumput musim semi? Ning buru-buru bertanya. Pelayanku, rumput musim semi. Apakah dia masih hidup? Rumput musim semi. Wuzan berkata dengan penuh tanya. Aku tahu rumput musim semi. Anda memiliki 2 pelayan, Tuan Muda. Mungkinkah rumput musim semi tidak lagi mengikutimu, Tuan Muda? Ning telah melepaskan Spring Grass untuk kebebasannya, tetapi sangat sedikit orang yang tahu ini. Tidak, aku memberinya kebebasan. Dia adalah putri dari kepala suku Blacktooth. Ning berkata dengan tergesa-gesa. Saya tidak tahu tentang ini. Wuzan menggelengkan kepalanya. Meskipun saya pernah melihat Blacktooth, saya tidak tahu apa-apa tentang putrinya. Ning menarik napas dalam-dalam. Khawatir, kekhawatiran. Lebih dari setengah orang dari suku Blacktooth telah meninggal. Terlalu banyak yang mati. Mungkin rumput musim semi ada di antara mereka. Tentu saja, dia pasti baik-baik saja. Ning menggertakkan giginya, lalu segera meninggalkan ruang batu. Di luar, Autumn Leaf dan Mou saat ini sedang duduk melingkar dengan penjaga lapis baja hitam, menikmati daging panggang. Tuan Muda, Autumn Leaf dan Mou menoleh untuk melihat. Ayo pergi. Ning buru-buru berteriak. Autumn Leaf dan tatapan Mou dipenuhi dengan kebingungan. Mengapa mereka pergi dengan terburu-buru? Namun, mereka tidak berani bertanya terlalu banyak. Mereka buru-buru bangkit, tidak lagi makan saat mereka menuju binatang hitam mereka. Untuk suku Blacktooth, wajah Ning suram. Menendang pinggang binatang hitam itu, dia segera mengirimnya melompat ke depan. 3 binatang hitam dengan cepat menyerbu ke hutan pegunungan yang jauh. Kapten, apa yang terjadi? Penjaga lapis baja hitam lainnya sangat bingung. Adapun Wuzan, saat dia berjalan keluar dari ruang batu, dia juga mengerutkan kening saat dia menatap ke kejauhan. Rumput musim semi. Putri kepala suku Blacktooth.
Hati Ning berkobar dengan khawatir. Daun musim gugur dan rumput musim semi, meskipun secara nominal adalah pelayannya, sebenarnya seperti kakak perempuan baginya. Dia masih ingat bagaimana ketika dia masih muda, dia akan menunjuk kata-kata di buku dan melontarkan pertanyaan dengan terbata-bata. Pada saat itu, rumput musim semi dan daun musim gugur, meskipun disiksa oleh tuan muda mereka, hanya bisa dengan patuh menjawab. Tidak mungkin dia sudah mati. Ning sangat khawatir. Tuan muda, Autumn Leaf bertanya dengan prihatin. Apa yang salah? Dia tahu bahwa wajah tuan mudanya sangat jelek sekarang. Dia jarang melihat tuan mudanya terlihat sangat marah. Ning berteriak, suku Blacktooth mengalami serangan oleh Serpent Wing. Lebih dari setengah anggota sukunya meninggal. Ah, Autumn Leaf langsung terkejut. Lalu rumput musim semi. Kita akan tahu begitu kita sampai di sana. Ning berteriak kembali dengan dingin. Astaga, astaga, astaga. 3 binatang hitam itu bergerak dengan kecepatan tinggi. Pada saat matahari mulai terbenam, ketiga binatang hitam itu tiba di hutan pegunungan yang jarang tertutup. Dari kejauhan, mereka samar-samar bisa melihat sebuah suku. Berhenti. Ning berteriak. Ketiga binatang itu dengan cepat berhenti. Tuan muda, wajah Autumn Leaf juga merah karena khawatir. Pergi ke sana. Ning menunjuk ke kejauhan. Dari kejauhan, puluhan pria berpakaian bulu sedang menebang pohon menggunakan kapak. Mereka kemungkinan besar mengumpulkan kayu bakar. Mereka seharusnya adalah klan dari suku Blacktooth. Jika kita bertanya kepada mereka, kita akan tahu. Ning segera mengendarai binatang hitamnya, dengan Autumn Leaf dan Mohu mengikuti dari belakang. Segera, Ning tiba di depan lusinan penebang kayu berpakaian bulu itu. Orang-orang ini semua mengangkat tombak dan pedang mereka, dengan hati-hati mengawasi mereka mendekat. Saya memiliki pertanyaan untuk Anda. Dengan flip tangannya, Ning segera mengeluarkan lencananya, yang memiliki satu karakter di atasnya, Ji. Klan Ji. Orang-orang suku ini semua terkejut. Apakah sukumu memiliki seseorang bernama Springgrass? Dia adalah putri dari kepalamu. Ning menyalak. Putri kepala desa. Seorang pria bermata satu buru-buru berkata. Suku Blacktooth kami tidak memiliki siapapun yang dikenal sebagai rumput musim semi. Putri kepala kami bernama Miwa. Ning terkejut, lalu dia buru-buru berkata, benar, namanya Miwa. Apakah dia masih hidup? Mati. Miwa sudah mati. Semua suku berkata. Wajah Ning berubah secara dramatis, dan wajah daun musim gugur di dekatnya berubah menjadi sangat putih. Tubuhnya bergoyang, dan kemudian dia pingsan dari binatang hitamnya. Mohu buru-buru melompat dari binatang hitamnya sendiri dan menangkap daun musim gugur. Wajah Autumn Leaf pucat dan sama sekali tidak berwarna. Air matanya sudah mulai mengalir tak terkendali. Bagaimana dia mati? Ning berteriak. Apakah Serpent Wing yang membunuhnya? Serpent Wing membunuh banyak anggota suku dari suku kami. Bahkan salah satu putra kepala suku meninggal. Kata pria bermata satu itu. Banyak dari anggota suku kami langsung mati, sementara beberapa lainnya menderita pecahan peluru akibat ledakan batu yang menghantam tubuh mereka. Atau membeku mereka tidak langsung mati, tetapi mereka terluka. Setelah itu, luka mereka bernanah, sementara yang lain menjadi sangat sakit. Mereka semua bertahan, tetapi akhirnya mati. Banyak anggota suku yang terluka parah meninggal seperti itu. Miwa, juga, meninggal karena sakit setelahnya. Rumput musim semi. Daun musim gugur meratap. Wajah Ning menjadi semakin mengerikan, dan gelombang mental yang dihasilkan oleh pikirannya yang keras menyebabkan pohon-pohon di dekatnya mulai bergetar dan bergetar. Sayap ular. Ning menggertakkan giginya dan melolong, aku, Ji Ning, bersumpah bahwa aku pasti akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Lusinan anggota suku memandang pemuda ini, merasakan teror tiba-tiba. Mereka merasa seolah-olah seluruh dunia di sekitar mereka bergetar. Bunuh Serpent Wing. Pemuda di depan mereka akan membunuh Serpent Wing. Kau tidak berbohong padaku. Ji Ning menyapu kelompok suku ini dengan tatapannya. Miwa benar-benar mati. Untuk apa kita berbohong? Seluruh suku Blacktooth mengetahui hal ini. Kelompok ahli dipenuhi dengan teror dan kepanikan. Entah itu karena aura pemuda ini atau lambang, Ji, yang dia pegang, mereka ketakutan padanya. Ayo pergi. Ning menaiki binatang hitamnya dan mulai langsung menuju ke suku Blacktooth yang jauh. Autumn Leaf dan Mohu menaiki binatang hitam mereka sendiri dan mengikuti. Ada lebih dari 10 prajurit suku yang berjaga di 2 menara pemanah di setiap sisi gerbang pagar. Orang luar, berhenti. Seorang prajurit segera berteriak dengan marah. Wajahnya cekung, Ning mengeluarkan lencananya dan berteriak kembali, katakan pada Blacktooth untuk datang menemuiku.
Setelah melihat lencananya, prajurit di atas ketakutan dan dengan cepat berteriak, "Tolong tunggu, aku akan segera memberitahu kepala suku." Saat dia berbicara, prajurit itu melompat langsung ke tanah, lalu mulai terbang menuju suku itu. Hanya dalam beberapa saat, seorang pria berpakaian bulu hitam dengan bekas luka berlari ke arah mereka, di bawah pengawalan sejumlah prajurit. Itu adalah kepala suku Blacktooth, kepala Blacktooth. Ketika dia melihat tiga sosok yang dipasang di atas binatang hitam, terutama pemimpinnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia segera melolong, "Cepat, buka gerbangnya dan sambut Tuan Muda Klan Ji." Tuan Muda dari Klan Ji. Orang-orang dari klan kecil seperti suku Blacktooth secara alami terkejut. Mereka buru-buru mulai membuka gerbang yang berat. Blacktooth adalah yang pertama jatuh berlutut. "Blacktooth memberi hormat padamu, Tuan Muda." Prajurit suku lainnya semua berlutut juga. "Ke tempat tinggalmu." Ning tetap pada binatang hitamnya saat dia memberikan instruksi. "Ya." Blacktooth dengan cepat memimpin di depan. Ning menatap Blacktooth. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit kebencian di hatinya. Dia tahu bahwa kematian Springgrass tidak bisa disalahkan pada Blacktooth, dan dia percaya bahwa Blacktooth juga patah hati. Tapi Ning tidak bisa menahan perasaan benci dan sakit. Awalnya, ketika dia telah memberikan rumput musim semi ke dalam perawatan ayahnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mati, begitu saja. Jika Springgrass tetap di sisinya, tangan kiri Ning tidak bisa membantu tetapi mengepal. Bahkan buku-buku jarinya memutih. "Tuan Muda, ini adalah tempat tinggal saya." Blacktooth tiba di salah satu rumah batu yang lebih besar dari suku tersebut. Ada dua wanita dan seorang anak kecil di ambang pintu. Kedua wanita dan anak ini jelas berhati-hati dan gelisah. Dia adalah. Ning menatap anak kecil itu. Anak ini terlihat sangat mirip dengan Springgrass, menyebabkan rasa sakit di hati Ning. "Anakku," Blacktooth berkata dengan hormat, sementara pada saat yang sama, menggonggong kepada para wanita dan putranya, "Mengapa kamu belum pergi?" Kedua wanita dan anak itu segera pergi. "Bicaralah di dalam. Mou, Anda berjaga di ambang pintu. Jangan biarkan siapapun masuk." Ning segera turun dari binatang hitamnya dan memimpin daun musim gugur ke dalam rumah. Blacktooth, ketakutan, mengikutinya masuk. Di dalam ruangan, Ning menatap Blacktooth, duduk di kursi batu dan berkata dengan dingin, "Blacktooth, ketika aku memberikan rumput musim semi ke dalam perawatanmu, harapanku adalah kalian berdua, ayah dan anak perempuan, akan bersatu kembali dan menjalani kehidupan yang baik. Tapi kenapa aku tidak melihat Springgrass saat memasuki suku?" Blacktooth buru-buru berkata, "Tuan Muda, sekarang, rumput musim semi tidak ada di dalam suku." "Tidak di dalam suku." Ning mengerutkan kening saat ia menatap menuduh di Blacktooth. Blacktooth masih ingin berbohong tentang hal itu. Segera setelah Springgrass kembali ke suku itu, dia bertemu dengan seorang pedagang keliling muda yang dia sukai. "Saya kenal pedagang keliling itu, jadi saya percaya padanya." Blacktooth berkata dengan cara yang sangat terlatih. "Ketika seorang putri tumbuh dewasa, dia harus menikah. Jadi, saya menyuruh putri saya menikah dengan pedagang keliling ini. Sebelum Springgrass pergi bersama pedagang keliling ini dia meninggalkan surat untukmu, Tuan Muda." Sebelum kalimat terakhir ini, Ning mulai benar-benar marah saat dia mendengarkan. "Blacktooth, kamu berani menipuku." Tapi setelah mendengar kalimat terakhir ini, Ning berkata dengan lembut, "Surat. Aku akan mendapatkannya sekarang." Blacktooth buru-buru berlari ke ruangan terdekat. "Tuan Muda." Autumn Leaf memandang Ning. Ning berkata dengan lembut, "Jangan tidak sabar." Kecerdasan Ning tidak rendah. Dia bukan idiot yang hanya tahu cara berlatih. Dari kecerdasan yang dia kumpulkan, tidak diragukan lagi bahwa Springgrass telah mati. Pertama-tama, semua orang di luar suku setuju sepenuhnya, dan mereka bahkan mengatakan bahwa Ning bisa bertanya kepada siapapun di suku itu dan masih akan mendapatkan jawaban ini. Tidak ada alasan bagi kelompok orang itu untuk menipunya. Juga, setelah dipisahkan dari ayahnya begitu lama, Springgrass sangat ingin bersamanya sehingga dia bahkan meninggalkan Ning. Bagaimana dia bisa segera menikah dan pergi tidak lama setelah bersatu kembali dengan ayahnya? "Tuan Muda, ini adalah surat yang ditinggalkan Springgrass untukmu." Blacktooth memegang perkamen kulit binatang putih dan menyerahkannya. Ning menarik napas dalam-dalam. Surat, ini kemungkinan besar keinginannya. Kehendak yang sengaja ditinggalkan Springgrass di tengah penyakitnya yang parah, Ning mengulurkan tangannya yang gemetar dan menerima kulit binatang putih itu, membukanya dan membaca dengan cermat. Karakter anggun itu muncul. Karakter-karakter ini sangat familiar baginya. Setelah melihat mereka, hati Ning langsung bergetar. Itu adalah tulisan tangan Springgrass. "Tuan Muda, setelah kembali ke suku,
saya benar-benar sangat bahagia, sangat bahagia. Saya melihat ayah saya, dan saya bahkan memiliki dua adik laki-laki. Saya merasa seperti ketika saya masih kecil, ketika saya bersama orang tua saya. Demikian isi surat tersebut. Surat itu mencakup semua kegembiraan yang dirasakan Springgrass. Ning bisa merasakan kegembiraan yang berasal dari kata-kata ini. Springgrass benar-benar bahagia ketika dia kembali ke suku. Dua saudara kecil. Ning punya pikiran. Sebelumnya, dia hanya melihat satu putra Blacktooth, sementara sebelumnya klan itu mengatakan, ketika Serpentwing mengamuk, lebih dari separuh suku Blacktooth telah meninggal, termasuk putra kepala suku. Ning terus membaca. Saya bertemu dengannya. Setiap wanita lajang memiliki pria yang ditakdirkan untuknya. Begitu saya melihatnya, saya tahu bahwa dialah orangnya. Saat aku melihatnya tersenyum, aku merasa bahagia. Ketika saya melihatnya mengerutkan kening, saya khawatir. Ketika saya melihatnya berlatih keras dengan pedang, saya berdiri di sana dan menonton. Hanya dengan melihatnya adalah hadiah yang diberikan oleh surga. Jadi, aku memutuskan untuk menikah dengannya. Ning jelas melihat bahwa ada noda di sini, seolah-olah ditinggalkan oleh air mata. Hati Ning bergetar. Nikah. Apakah pria yang dibicarakan oleh Springgrass sebenarnya adalah dirinya sendiri? Begitu saya melihatnya, saya tahu bahwa dialah orangnya. Saat aku melihatnya tersenyum, aku merasa bahagia. Ketika saya melihatnya mengerutkan kening, saya khawatir. Ketika saya melihatnya berlatih keras dengan pedang, saya berdiri di sana dan menonton. Jika Anda ingin menikah dengan saya, mengapa Anda tidak mengatakannya sendiri kepada saya? Ning menutup matanya, tidak mampu mencegah air mata mengalir ke bawah. Meskipun Springgrass hanya seorang pelayan wanita, sebagian besar pria di daerah ini akan menikahi beberapa wanita. Dalam kehidupan sebelumnya, Ning tidak mencintai wanita manapun. Dalam kehidupan ini, dia dengan cepat menjadi terbiasa dengan budaya ini. Bahkan jika dia benar-benar menikahi beberapa wanita, itu bukan masalah besar. Tapi mereka harus wanita yang sangat dia cintai. Ning akan bersedia mengangguk dan setuju untuk membiarkan Springgrass menjadi wanitanya. Tuan muda, daun musim gugur di dekatnya melihat bahwa Ning meneteskan air mata. Hatinya tidak bisa membantu tetapi mengepal. Dia telah menjadi pelayan sejak dia masih muda. Tentu, dia tidak akan membaca surat saat Ning sedang membacanya. Tapi ketika dia melihat Ning menangis, hati Autumn Leaf menjadi panik. Ning membuka matanya. Dia terus membaca. Tuan muda, jika Anda dapat melihat surat ini, itu berarti Anda datang ke suku Blacktooth untuk menemui saya. Saya benar-benar sangat senang, sangat senang. Springgrass hanyalah seorang pelayan. Bagi Anda, Tuan muda, untuk datang ke suku Blacktooth untuk mengunjungi Springgrass setidaknya berarti, Springgrass memiliki tempat kecil sendiri di hati Anda. Tuan muda, Springgrass sangat bahagia, sungguh, sangat bahagia. Surat itu berakhir di sini. Mata Ning basah. Sangat senang. Apakah Anda benar-benar sangat bahagia? Hahaha. Ning tertawa keras. Tawanya begitu menyedihkan. Ini adalah seseorang yang telah bersamanya sepanjang hidupnya, seperti keluarga. Tuan muda, daun musim gugur khawatir. Tuan muda, Blacktooth juga ketakutan dan gelisah. Ning berbalik untuk menatap Blacktooth, matanya setajam pedang. Dia menggeram, Blacktooth, kamu masih ingin mencoba dan menipuku. Bicaralah, katakan padaku, ceritakan semuanya padaku. Setelah mendengar ini, wajah Blacktooth berubah drastis. Dan kemudian tubuhnya mulai gemetar. Gedebuk, lutut Blacktooth menyentuh tanah. Seluruh tubuhnya bergetar kesakitan, dan untuk waktu yang lama, dia menangis sedih. Miwa. Kesedihan yang telah dipendam begitu lama namun tiba-tiba dilepaskan, betapa kuatnya itu. Jining berdiri di sana dengan tenang, menatap Blacktooth yang menderita, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Karena kamu sudah tahu, Tuan muda, maka aku tidak akan berbohong lagi. Tuan muda, ikutlah denganku. Blacktooth bangkit dan berjalan keluar ruangan. Ning dan Autumn Leaf mengikuti di belakangnya. Blacktooth memimpin di depan, sampai ke bagian paling belakang suku. Di bagian paling belakang suku, ada pintu kecil di pagar kayu. Melalui pintu kayu, ada kuburan jauh melewatinya. Banyak makam yang didirikan baru dibuat. Jelas, ini adalah kuburan yang baru dibangun. Tuan muda, Autumn Leaf melihat ke arah Ning, matanya dipenuhi dengan sedikit kegelisahan. Ning menahan napas juga. Dia mengerti kemana Blacktooth membawanya. Di sini, Blacktooth menunjuk ke kuburan yang tampaknya biasa. Di depan kuburan ini, ada sebuah batu besar, yang diukir hanya beberapa kata, Putri, Miwa. Didirikan oleh ayah, Blacktooth. Rumput musim semi. Ning diam-diam berdiri di sana, melihat kuburan.
Dalam hidupnya, dia jarang mengalami sensasi patah hati. Dibandingkan dengan emosi yang kuat dan kuat itu, Ning lebih suka emosi yang tenang, dan hangat. Perasaan melihat seseorang setiap pagi, dan rasa sayang satu sama lain perlahan tumbuh lebih dalam. Tenang dan damai itu nyata. Untuk memperlakukan seseorang sebagai bagian dari hidup Anda sendiri. Setidaknya dalam kehidupan ini, sejak dia masih bayi sampai sekarang, jumlah waktu yang dihabiskan Springgrass bersamanya kemungkinan besar bahkan lebih besar daripada yang dimiliki orang tuanya. Ning tidak menyadarinya ketika dia masih hidup, tapi sekarang dia tahu dia sudah mati, dia merasa seolah-olah sepotong hatinya telah dipotong. Itu sangat menyakitkan. Gigi hitam. Ning berdiri di sana, melihat batu nisan. Perlahan, dia berkata, ceritakan semuanya. Ceritakan semua yang terjadi setelah Springgrass kembali. Blacktooth mengangguk. Awalnya, dalam perjalanan kembali, dia sebenarnya cukup sedih. Sedih karena dia harus berpisah denganmu, Tuan Muda. Blacktooth menghela nafas. Tapi setelah dia tiba di suku dan melihat dua saudara laki-lakinya, Miwa jelas menjadi jauh lebih bahagia. Dia sering menghabiskan waktu bersama kedua adik laki-lakinya hari-hari berlalu dengan bahagia, dan pada saat itu, Miwa sangat menantikan Tuan Muda suatu hari datang mengunjunginya. Hanya, suara Blacktooth tenggelam. Suatu hari, Serpenwing tiba. Itu seperti mimpi buruk, menyebabkan banyak anggota suku kami mati, salah satunya adalah putraku, Waterfront. Kematian Waterfront, adik laki-lakinya, sangat menyakiti Miwa. Ning ingat surat kulit binatang yang membahas beberapa peristiwa yang dialami Miwa saat kembali ke suku Blacktooth. Banyak cerita tentang dia dan dua adik laki-lakinya. Jelas, Miwa benar-benar menyayangi kedua adik laki-lakinya. Hal ini menyebabkan Ning diam-diam mengambil keputusan bahwa dia harus membantu satu-satunya saudara laki-laki Springgrass yang masih hidup, sebagai cara untuk membantu menghibur jiwa Miwa di surga. Serpenwing menyebabkan seluruh Blacktooth Tribe jatuh ke dalam jurang ketakutan dan kesakitan. Para anggota suku takut Serpenwing bisa menyerang lagi. Beberapa anggota suku bahkan melarikan diri dari suku tersebut dan bergabung dengan suku lain yang lebih besar. Semua orang di suku itu dalam keadaan panik. Blacktooth melanjutkan, banyak anggota suku akan pergi. Sebenarnya, setelah serangan Serpenwing, populasi suku kami menjadi kurang dari 1000. Dengan begitu banyak anggota suku yang melarikan diri jika ini terus berlanjut, suku Blacktooth akan segera hancur berantakan. Ning mengangguk. Saya telah mengalami banyak kesulitan untuk membangun suku. Secara alami, saya tidak ingin itu berantakan begitu saja, kata Blacktooth. Rumput musim semi merasa simpati padaku, jadi dia meletakkan rasa malunya dan menulis surat dan meminta anggota suku untuk mengirimkannya ke kota prefektur barat untuk memberikannya kepadamu, Tuan Muda. Dia ingin memintamu, Tuan Muda, untuk membantu suku Blacktoothku. Hanya saja, kami dengan cepat menerima kabar bahwa Anda, Tuan Muda, sedang bertualang. Blacktooth menggelengkan kepalanya. Ning menggertakkan giginya. Benar, dia telah bertualang jauh sebelum Serpenwing mencapai puncak tahap Xiantian. Secara alami, mereka tidak akan dapat menemukannya. Para anggota suku menyarankan agar suku Blacktooth kita harus mempertimbangkan untuk meminta perlindungan dari suku yang sangat besar itu, suku tepi sungai. Blacktooth berkata dengan suara gelap. Selama kita bisa menerima perlindungan dari suku Riverside dan diizinkan untuk tinggal sementara di dalam Riverside City, semuanya akan baik-baik saja. Kota tepi sungai, Ning bergumam pada dirinya sendiri. Sebagai salah satu hegemoni wilayah Gunung Walet, klan Ji secara alami harus mengendalikan banyak suku di wilayah ini. Tidak ada populasi suku yang diizinkan untuk berkembang melebihi 50.000. Begitu mereka berkembang melampaui 50.000, mereka mungkin menjadi ancaman bagi aturan klan Ji. Jadi, jika itu terjadi, klan Ji pasti akan menggunakan beberapa metode brutal dan kejam untuk membuat kagum suku-suku di sekitarnya. Dengan demikian, 50.000 suku manusia dianggap sebagai suku yang sangat besar. Suku Riverside adalah salah satu suku seperti itu. Karena suku itu besar, tembok suku itu dibuat dari batu-batu besar, seperti kota kecil. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan kota besar seperti kota prefektur barat yang menampung ratusan ribu warga, itu masih merupakan suku yang sangat kuat di antara suku-suku yang tak terhitung jumlahnya. Secara umum, suku-suku yang mampu mendirikan kota seperti itu memiliki bentuk kehidupan Xiantian yang menjaga mereka. Riverside City memiliki dua bentuk kehidupan Xiantian yang kuat. Dire Monster tidak akan berani pergi ke sana, kata Blacktooth. Suku Blacktooth kami hanya memiliki beberapa ratus orang. Selama kita bisa memasuki Riverside City. Setelah Serpenwing ditangani, semuanya akan kembali normal. Kami pergi untuk memberi penghormatan kepada sosok kuat di Riverside City,
River He, dan menawarkan harta, ingin dia menerima persembunyian suku Blacktooth kami untuk sementara waktu. Blacktooth menggertakkan giginya, tapi sungai itu dia sangat pemilih. Dia tidak tertarik pada harta yang kami tawarkan. Tapi dia tertarik pada Miwa. Dia ingin Miwa menjadi wanitanya, dan sebagai gantinya, dia akan membantu suku Blacktooth kali ini. Anda tahu betapa angkuhnya Miwa. Tentu saja dia tidak menerima. Dia segera pergi. Pandangan ganas melintas di mata Blacktooth. Sungai itu dia benar-benar mengirim bawahannya untuk menangkap Miwa, ingin mengambilnya kembali secara paksa. Namun, Miwa sangat kuat, dan dia juga menggunakan teknik pedang kelas tinggi. Dia memukuli pelayan Jiang He setengah mati. Miwa juga berkata pada saat itu, "Tuanku adalah tuan muda dari klan Ji." Jiang He, jangan pergi terlalu jauh. Jiang He itu hanya tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bahkan jika kamu adalah pelayan tuan muda Ji, kamu hanyalah seorang pelayan wanita. Jika Anda berhasil meminta bantuan tuan muda Anda, maka Anda tidak akan datang ke sini untuk meminta bantuan saya. Terlebih lagi, bagaimana mungkin pelayan dari tuan muda klan Ji bisa menjadi suku yang begitu kecil?" Blacktooth menggertakkan giginya. Jiang He ini menambahkan kalimat lain, "Jika kamu menjadi wanitaku, aku akan melindungi suku Blacktooth. Kalau tidak, tunggu saja kematiannya. Setelah ini, kami meninggalkan Riverside City." Autumn Leaf, mendengar ini, sangat marah. Bagaimana mungkin Sister Springgrass setuju dengannya? Rumput musim semi tidak akan setuju. Ning menggelengkan kepalanya sambil melihat Blacktooth. Benar, Springgrass benar-benar tidak mau. Blacktooth menggelengkan kepalanya kesakitan. Tapi melihat betapa paniknya para anggota suku dan bagaimana anggota suku sering melarikan diri, dan melihat betapa menderitanya aku, demi aku, ayahnya, setelah menderita selama 3 hari, dia masih setuju. Bagaimana mungkin Sister Springgrass begitu bodoh? Autumn Leaf sangat panik. Ning menutup matanya. Dia bisa membayangkan perjuangan mental yang dialami Springgrass selama 3 hari itu. Demi ayahnya, apakah itu sepadan? Miwa menjadi wanita River He. Suara Blacktooth sedikit bergetar. Tapi ketika Miwa benar-benar tidak siap, River He tiba-tiba meluncurkan serangan diam-diam, menghancurkan dantian Miwa dengan serangan telapak tangan dan menyebarkan semua ki di tubuhnya sambil mengejeknya. "Kamu wanita bodoh, ada banyak suku yang ingin menjadi dilindungi oleh suku Riverside saya. Hanya karena Anda menjadi wanita saya harus membantu Anda. Hahaha, sungguh pemimpi. Menjijikkan." Autumn Leaf sangat marah sehingga dia gemetar. Ning menggertakkan giginya. Rumput musim semi. Oh, rumput musim semi. Mengapa Anda mempercayai orang menyebalkan itu? Mengapa kamu harus mengorbankan dirimu untuk ayahmu? Mengapa? Perselingkuhan Serpenwing dengan cepat menjadi tenang. Klan Ji memenjarakan Serpenwing di dalam Serpenwing Lake, menyebabkan Serpenwing tidak berani keluar sama sekali, kata Blacktooth. Begitu berita ini keluar dari klan Ji, semua suku dengan cepat menetap. Hati suku Blacktooth kami menjadi tenang juga, dan beberapa suku yang melarikan diri benar-benar kembali. Aku khawatir tentang Miwa, jadi aku pergi mencarinya. Blacktooth berkata dengan suara rendah. Hanya ketika saya pergi mencarinya, saya mengetahui bahwa situasinya telah berubah. Setelah menggunakan berbagai cara, akhirnya saya berhasil melakukan pertemuan pribadi dengan Miwa. Begitu Miwa melihatku, Miwa mulai menangis sangat keras. Ning menutup matanya. Dia bisa membayangkan penderitaan, penyesalan, dan patah hati Springgrass. Dia mengatakan bahwa ini adalah kesalahannya sendiri. Itu adalah kebodohannya sendiri, dan itu bukan salahku, ayahnya. Dia rela melakukan ini. Blacktooth berkata dengan kesakitan. Dia juga berkata dia tidak ingin kamu, Tuan Muda, mengetahui hal ini. Dia tidak ingin membuatmu patah hati, itulah sebabnya dia mengarang cerita tentang dia menikahi seorang pedagang keliling, yang dia tinggalkan untukmu dalam surat yang dia berikan padamu. Setelah memberi saya surat itu, Miwa meninggal. Dia meminum racun. Blacktooth berkata dengan lembut. Saya tahu betapa menderitanya putri saya. Kematian mungkin adalah semacam pelepasan. Sebenarnya, ketika dia meninggal, dia menggumamkan namamu. Dia tidak ingin kamu tahu mengapa dia meninggal. Ning dengan lembut mengangguk. Dipahami. Dia mengerti. Setelah bersama begitu lama, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Springgrass? Dia ingin rumput musim semi yang bahagia dan ceria itu hidup di hati Ning. Dia tidak ingin Ning mengetahui penghinaan yang dia derita. Setiap wanita lajang memiliki pria yang ditakdirkan untuknya. Begitu saya melihatnya, saya tahu bahwa dialah orangnya. Saat aku melihatnya tersenyum, aku merasa bahagia. Ketika saya melihatnya mengerutkan kening, saya khawatir. Ketika saya melihatnya berlatih keras dengan pedang,
saya berdiri di sana dan menonton. Hanya dengan melihatnya adalah hadiah yang diberikan oleh surga. Saya benar-benar sangat senang, sangat senang. Springgrass hanyalah seorang pelayan. Bagi Anda, Tuan Muda, untuk datang ke suku Blacktooth untuk mengunjungi Springgrass setidaknya berarti, Springgrass memiliki tempat kecil sendiri di hati Anda. Tuan Muda, Springgrass sangat bahagia, sungguh, sangat bahagia. Ning membuka matanya, air mata samar-samar terlihat di dalamnya. Dia diam-diam berjalan menuju batu nisan, duduk di depannya. Sambil memegang tabung bambu di tangannya, dia berkata dengan lembut, rumput musim semi, di masa lalu, kamu selalu menuangkan anggur untukku. Sekarang giliranku untuk menuangkan anggur untukmu. Anggur di dalam tabung bambu menetes ke tanah di depan batu nisan. Saya tahu. Saya mengerti. Saya tahu bahwa Anda selamanya adalah rumput musim semi yang bahagia, selamanya bahagia. Kebodohanmu benar-benar menggemaskan. Ning tertawa, tapi matanya dipenuhi air mata. Aku tahu apa yang terjadi padamu, tapi aku tidak memandangmu. Bagaimana bisa seorang adik laki-laki memandang rendah kakak perempuannya? Meskipun terkadang kakak perempuannya mungkin sedikit bodoh, kau akan selalu menjadi kakak perempuan Jining. Mendengar kata-kata, kakak perempuan, bibir daun musim gugur di dekatnya bergetar, dan dia merintih. Kak, kamu terlalu lelah. Tidur? Tidur, selamat tidur. Ning berkata dengan lembut, orang-orang yang memanfaatkanmu, Kak, orang-orang yang membuatmu patah hati, aku tidak akan mengampuni satupun dari mereka. Tidak satupun. Ayo pergi. Ning meletakkan tabung bambu dan bangkit. Ayo pergi ke suku Riverside. Aku akan menemui sungai He ini. B319